Bab 1931, Aura Primal. Nama, Battle Emperor. Penulis, Ao Tian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Klan Surgawi, pencipta kultivasi manusia, pelopor dendam dan kutukan. Klan Surgawi lah yang memimpin umat manusia menuju kejayaan, dan ras ini dikutuk dan punah oleh kecemburuan surga. Yang pertama benar kembali hanyalah legenda. Mirip dengan generasi Xiao Yu, dia tidak akan percaya bahwa dia cemburu pada surga. Kemungkinan terbesar adalah bahwa beberapa orang yang tumbuh di awal kemungkinan besar akan bergabung untuk mengepung. Ras seperti itu telah menciptakan lingkaran kelahiran kembali, dan siapapun akan berpikir bahwa lingkaran kelahiran kembali ini pasti memiliki beberapa rahasia. Apakah alam reinkarnasi kelahiran dan kematian di era Wanji? Xiao Yu berkata, tidak. Zhao Tianlong menggelengkan kepalanya. Perkembangan umat manusia adalah sebuah proses seperti itu. Pertama, alam manusia, setelah jutaan tahun, beberapa alam manusia telah meluas keluar dari alam dewa dan neraka, dan setelah beberapa juta tahun, ketiga alam ini digunakan sebagai fondasi telah melahirkan ribuan dan ribuan dunia, dan era pasca Wanji telah runtuh, dan kemudian kembali ke era tiga alam. Siklus kelahiran dan kematian ini, menurut beberapa informasi tidak lengkap yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno, menunjukkan bahwa itu adalah waktu paling awal di dunia manusia. Alam yang diciptakan oleh klan Surgawi dikatakan sebagai mahakarya paling cemerlang dari klan Surgawi. Apa rahasianya? Saya khawatir hanya pohon psikis kuno dan raksasa keenam dari alam ilahi yang akan tahu. Petik 2. Xiao Yu menyentuh hidungnya, dan sedikit terdiam, berkata, sepertinya ada banyak misteri dalam lingkaran reinkarnasi, tetapi telah dihancurkan oleh Kaisar kuno. Zhao Tianlong tertawa, menurut data yang tidak lengkap, alasan kelahiran dan kematian alam reinkarnasi dapat dihancurkan oleh Kaisar kuno yang menggunakan kekuatan berbagai pihak di alam reinkarnasi kelahiran dan kematian pada waktu itu untuk menghancurkannya. Siklus kelahiran dan kematian, lahir, mati, kembali. Xiao Yu berkata, apakah kehancuran era alam dunia terkait dengan siklus kelahiran dan kematian? Sejauh yang kita ketahui, 80% kehancuran di era Wanji mungkin dilakukan oleh siklus kelahiran dan kematian. Tujuan mereka tampaknya adalah untuk menangkap esensi alam, dan saya tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Zhao Tianlong berkata, dia berhenti sejenak, dan berkata, siklus reinkarnasi kehidupan dan kematian telah sepenuhnya punah, dan sekarang itu bukan akar penyebab kepunahan dalam lingkaran kelahiran dan kematian dan era alam semesta. Tujuan Anda adalah untuk menghancurkan tiga hal sebanyak mungkin. Semuanya. Xiao Yu bertanya. Zhao Tianlong berkata, batu ajaib langit, giok dewa roh, cawan bercahaya. Dewa roh Yupei dan piala bercahaya tidak menarik banyak perhatian Xiao Yu, tetapi Xiao Yu memikirkan Tian Mo tanpa alasan. Batu ajaib langit, batu ajaib surga. Kebetulan, kata Xiao Yu. Itu kebetulan bahwa Tian Mo lahir lebih awal daripada Kaisar kuno mendapatkan batu ajaib ini. Zhao Tianlong mengatakan ini, tetapi baginya dia tampak ragu. Aku tahu namanya, tetapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Xiao Yu. Zhao Tianlong mengeluarkan 3 gambar dan menyerahkannya kepada Xiao Yu, sambil berkata, ini adalah pola Tian Mo Si, batu giok dewa roh dan cawan bercahaya. Jika kamu mengingatnya, kamu akan menghancurkannya. Setelah menerima 3 gambar, Xiao Yu mendongak. Batu ajaib itu tampak seperti batu hitam biasa. Jika kamu melihat karakteristiknya, itu akan membuatmu merasa seperti berada di dunia yang gelap. Bahkan pola batu ajaib yang dicat memiliki kekuatan yang aneh. Batu giok dewa spiritual adalah liontin batu giok yang sangat biasa, dengan gunung dan air. Dilihat dari pahatannya sendiri, tidak ada yang menonjol, tetapi melalui polanya, tampaknya kamu dapat merasakan aura yang menggembirakan. Kaca bercahaya itu adalah gelas anggur berwarna kuning. Dari luar, benda itu tampak sangat indah dan megah. Saat Anda melihat ke dalam kaca, Anda akan merasakan sensasi terserap ke dalam dunia. Menakjubkan sekali. Zhao Tianlong tertawa. Xiao Yu berkata, ini hanya sebuah gambar. Rasanya sangat kuat, yang asli bahkan lebih misterius. Jika Anda pikirkan, hampir 20 raksasa bergabung untuk mengepung Kaisar kuno. Seberapa mengerikan kekuatan mereka terhadap satu sama lain. Di bawah ledakan kekuatan itu, ketiga benda ini benar-benar melarikan diri bersama. Itu bisa sederhana. Zhao Tianlong berkata, saya menduga bahwa seharusnya ada jiwa di dalam ketiga benda ini, atau jiwa yang sangat menakutkan,
saya tidak tahu apakah itu manusia, atau Warcraft, jika Anda membiarkan ketiga jiwa meninggalkan ketiga benda ini, sebagai akibat dari mampu pergi di bawah konfrontasi kekuatan yang begitu mengerikan, dapat dibayangkan bahwa begitu ketiga jiwa mereka lahir, ada kemungkinan nyata untuk menyapu tiga alam. Xiao Yu juga menyadari keseriusan itu. Mereka berbicara sebentar dan kemudian berpisah. Zhao Tianlong memiliki masalah lain untuk ditangani, dan Xiao Yu juga bergegas ke kota yang kacau itu. Di tangannya, dia memegang peta Hemei dan alam iblis, di mana kota yang kacau itu ditandai, yang merupakan tempat yang istimewa. Kota kekacauan itu berjarak lebih dari 30.000 mil dari Gunung Iblis. Xiao Yu tidak terburu-buru. Menurut petunjuk di peta, di sekitar Gunung Iblis, ada Qibao, Zongbao, dan Qibao. Gunung Iblis adalah tempat di mana iblis tinggal untuk waktu yang lama. Itu adalah tempat di mana orang-orang terkuat di semua iblis neraka di masa lalu tinggal. Itu juga jumlah perang raksasa yang tidak diketahui. Selama jutaan tahun, berapa banyak raksasa yang telah tumbang di sini. Setelah terbang sekitar 1 jam, Xiao Yu berhenti. Ada sebuah danau yang tenang di depannya. Tidak ada suara di sekitarnya. Xiao Yu mengamati dengan matanya bahwa dia dapat menemukan bahwa tidak ada seorang pun dalam jarak 50.000 meter dan tidak ada Warcraft. Danau yang tenang itu seperti cermin, memantulkan semua yang ada di sekitarnya. Ada juga hawa dingin yang samar. Ini adalah Danau Moyou. Xiao Yu mengeluarkan peta dan memeriksanya. Lingkungan di sini ditandai pada peta, dan ada tanda-tanda khusus di atasnya. Menurut tanda itu, Xiao Yu menemukan catatan di bawah peta, yang menunjukkan bahwa isi Danau Iblis lebih dari 100.000 meter dalamnya, dan Warcraft yang mengerikan tersembunyi di bagian terdalam. Alamnya tidak diketahui. Menurut kekuatan yang disimpulkan, itu tidak diketahui. Sekitar 1.000 meter di bawah danau ajaib ini, ada asal-usul neraka dan alam roh, yang murni. World of Warcraft di bawah ini melayang ke atas pada tanggal 18 setiap bulan, dan tenggelam lagi pada tanggal 25. Hari ini tanggal 10. Warcraft seharusnya berada di bawah 100.000 meter, dan aku memasuki posisi 1 kilometer. Latihan seharusnya tidak menjadi masalah. Xiao Yu menyingkirkan peta itu. Selama ada cukup energi di Hell's Demon Realm, kekuatan tempur Xiao Yu dapat ditingkatkan lagi. Kekuatannya sudah 12 kali lebih kuat. Jika dapat ditingkatkan lagi, kekuatannya dapat mencapai setidaknya 13 kali lipat. Kekuatan tempur yang ditingkatkan, berbicara kepada Xiao Yu, itu adalah peningkatan substansial dalam efektivitas tempur. Jadi Xiao Yu juga memikirkannya. Dia bergegas ke kota yang kacau itu. Dia harus mencari tempat-tempat yang ditandai di peta, dan kemudian dia akan mempelajari para raksasa. Sejak mendapatkan boneka raksasa, belum ada waktu untuk mempelajarinya. Tidak jelas kekuatan seperti apa yang dapat diberikan. Xiao Yu tidak segera mempelajari boneka raksasa itu. Waktu itu terlalu banyak, tetapi masih ada jalan mundur di Danau Iblis. Waktunya terbatas, dan kondisi Gunung Iblis akan terus meningkatkan kekuatan dunia dewa horor. Mungkin seseorang akan datang. Pada titik ini, akan sangat mengerikan untuk menggambar World of Warcraft di bawah Danau Iblis. Berulang kali memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, menyelam sejauh mungkin, dan menemukan bahwa tidak ada World of Warcraft, Xiao Yu kemudian memasuki Danau Moyou. Begitu masuk, ada hawa dingin yang menusuk. Tingkat dinginnya membuat Xiao Yu menyeringai sebentar. Tubuh dewa tertingginya memiliki daya tahan di luar imajinasi, dan dia merasa sangat dingin di sini. Tempat ini juga cocok untuk berlatih latihan fisik Xiao Yu. Xiao Yu berkata pada dirinya sendiri. Xiao Yu tidak memiliki kesempatan untuk meredam dewi tertinggi selama Thundersea emas, tetapi sekarang dia memiliki kesempatan. Xiao Yu segera menjalankan teknik latihan tubuh Xiao Yu, udara dingin dari tulang melewati tubuh, dan mengalir melalui semua bagian tubuh, dan latihan tubuh juga merupakan kultivasi, dan kekuatan tempur juga meningkat dengan cepat. Kemudian ada penyelaman sekitar 6 atau 700 meter, dan kekuatan tempur Xiao Yu tiba-tiba bergetar. Aura asal-usul iblis neraka. Xiao Yu mempercepat penyelamannya. Dalam sekejap mata, dia mencapai posisi kilometer. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa pada posisi ini, ada fluktuasi yang kuat dari roh asli. Alasannya adalah karena menurut peta, World of Warcraft di bawah Danau Iblis ditelan. Setiap kali mengapung, ia bergerak di posisi ini. Warcraft ini sangat aneh.
Xiaoyu sama sekali tidak menghalangi ini, tetapi biarkan operasi pasukan tempur mengambil yang tidak terlalu banyak dari asal-usul neraka. Kemajuan kekuatan tempur sangat mudah, dan hampir tidak ada masalah. Dengan sepenuhnya menyerap roh neraka dari Hellward, kekuatan tempur Xiaoyu telah berubah. Xiaoyu tidak berhenti untuk melihat seberapa maju kekuatan tempurnya, yaitu, kerja keras untuk ketenangan pikiran, berjuang untuk peningkatan kekuatan. Tentu saja, ada alasan lain untuk menggunakan danau ajaib untuk menempa dewa tertinggi. 3 hari telah berlalu, operasi latihan fisik Aoyu juga hampir berhenti. Dinginnya Danau Moyou tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi dewa tertinggi, dan bahkan tanpa rasa dingin, secara alami mustahil untuk berlatih latihan Aoyu. Xiaoyu mencoba tenggelam, dan menemukan bahwa tenggelam tidak memperburuk dinginnya. Dia berhenti berkultivasi, menghitung hari, dan mengetahui bahwa tidak lama lagi akan terjadi aktivitas World of Warcraft Barat. Dia keluar dari danau. Meninggalkan dekat Danau Moyou, Xiaoyu memasuki gunung tinggi tidak jauh dari danau melalui tembikar, membuka ruang dan bersiap untuk mempelajari boneka raksasa. Pertama-tama periksa situasi kekuatan tempur tingkat lanjut. Kekuatan tempur sebelumnya lebih dari 12 kali lebih agresif, tetapi sekarang telah mencapai 13 kali lipat. Lihat lagi alamnya. Melalui batu giok jiwa, Xiaoyu melihat jiwanya berubah dari hitam menjadi ungu. Latihan Aoyu masih merupakan latihan tercepat. Xiaoyu terkesan. Ia juga sangat bangga menciptakan latihan Aoyu. Setelah memeriksanya, Xiaoyu melepaskan kura-kura raksasa itu, siap untuk melihat sejauh mana kura-kura raksasa itu dapat menolong dirinya sendiri. Raksasa Kuil Lei dan Xiaoyu pada umumnya sama. Mereka bahkan tinggi, dan bahkan memiliki tanda-tanda unik di tubuh mereka. Misalnya, bahu kiri Xiaoyu memiliki tahi lalat hitam. Itu sama, tidak ada sedikit perbedaan. Melihat boneka raksasa itu, Xiaoyu juga bergumam dalam hatinya. Saya tidak tahu apakah saya dapat mengendalikannya untuk mengerahkan kekuatannya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiaoyu menjadi tenang, dan dia mulai mencoba mengendalikan boneka raksasa itu. Kerak, di antara kilatan cahaya yang menyilaukan muncul dari mata raksasa itu, Jin Cancan, seolah-olah mata itu terbuat dari emas. Di tengah alisnya, celah hitam samar muncul, seperti mata, yaitu, jiwa mulai cocok dengan tubuh. Kiri, ke kanan, lepaskan, serang. Xiaoyu merasakan hubungan dengan boneka raksasa itu, perasaan itu seperti hubungan kontraktual dengan World of Warcraft, yang dapat mengendalikan hidup dan mati Warcraft. Integrasi jiwa ini membuat Xiaoyu lebih dekat dengan boneka raksasa itu. Dengan perintahnya para raksasa melakukan semua yang mereka lakukan. Kecepatan dan kekuatan serangan membuat Xiaoyu cukup puas. Yang terpenting adalah Xiaoyu mendesak para raksasa-raksasa untuk mengonsumsi energi mental. Jika itu adalah kekuatan lain, seperti kekuatan tempur, atau bahkan energi tubuh ilahi tertinggi itu sendiri, Xiaoyu tidak mampu membelinya. Lihat saja sensasi guntur dewa setengah dewa. Hanya kekuatan mental, Xiaoyu tidak takut. Kekuatan mentalnya tidak berlaku pada tahap ini saat ini, dan perlahan-lahan mengonsumsinya. Xiaoyu merasa bahwa saya takut bahwa kendali para raksasa akan menjadi siang dan malam, dan kekuatan mental cair tidak dapat dikonsumsi sepenuhnya. Bagaimanapun, jumlah kekuatan mental cair sangat besar, dan jumlah konsumsi per menit tidak banyak, sangat langka, cukup untuk mengatasi pertempuran yang panjang dan sulit. Melalui persepsi jiwa garis depan, dikombinasikan dengan persepsi bahwa Xiaoyu telah berhadapan dengan para raksasa besar, ia dapat menilai kekuatan yang dapat dimainkan oleh raksasa ini. Di luar semi-raksasa, ini tidak diragukan lagi. Jika raksasa itu juga dibagi menjadi warna jiwa, maka kekuatan bertarung boneka raksasa ini harus sebanding dengan tingkat jiwa hitam raksasa itu. Artinya, jika hampir tidak memasuki ranah tingkat raksasa, bahkan jika itu hampir tidak, itu juga merupakan kekuatan bertarung raksasa itu. Menyapu kekuatan semua non-raksasa. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan para raksasa bersama-sama. Xiaoyu tampak acuh tak acuh dan tidak memiliki banyak kegembiraan. Dia sangat jelas tentang situasinya. Kali ini dia datang ke alam iblis neraka. Petualangan itu datang. Melalui hidup dan mati yang terus-menerus, dia menerobos dirinya sendiri dan mencapai alam raksasa pada tanggal yang lebih awal. Tetapi jika ada ketika raksasa itu mengalahkan para penjahatnya di sisinya, akan ada ketergantungan. Begitu ini terjadi,
kecepatan latihan Xiaoyu akan sepenuhnya kembali normal dan tidak dapat ditingkatkan dengan kecepatan setinggi sekarang. Oleh karena itu, yang harus dia lakukan adalah tidak menggunakannya sampai dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Misalnya, dia dapat menggunakan antarmuka alam Xuanzhuang untuk menguasai para ahli alam umur panjang, dan kekuatannya dapat diatasi. Jelas tidak mungkin untuk melawannya. Jika tidak demikian, dalam kasus lain, dia tidak akan pernah menggunakan para raksasa untuk menghindari penundaan kultivasinya. Jika Anda memikirkannya dengan cara ini, sangat jarang melakukannya. Orang-orang bergantung, terutama setelah memiliki boneka raksasa yang hampir dapat menjamin bahwa mereka tidak akan menghadapi krisis hidup dan mati, mereka masih dapat mengambil kendali penuh dan akan menggunakan kekuatan mereka secara tidak sadar. Xiaoyu hanya duduk di sana dan membiarkan dirinya memasuki semacam alam halus. Dia membuat dirinya setenang mungkin, dan mencoba mencerna kemungkinan bahaya dari belatung raksasa itu. Selama retret, mata Xiaoyu terbuka sepenuhnya. Segala sesuatu dalam jarak 50.000 meter diambil ke matanya, tidak ada apapun dalam jarak ini. Ketika seseorang muncul, dia segera menarik perhatian Xiaoyu. Setelah 3 master alam Xuanzun, dia terlalu malas untuk mengabaikan mereka. Tetapi isi pembicaraan mereka menarik perhatian Xiaoyu dan membuatnya segera menghentikan meditasinya. Cepatlah, jangan tunda orang dewasa. Aku melihat seseorang dari alam ilahi datang. Jika terlambat, orang dewasa mungkin kehilangan kesempatan. Baiklah, percepatlah. Jika kita kehilangan kesempatan mendapatkan sayap langit awan guntur untuk orang dewasa, kita akan kehilangan kesempatan kita. Kalian tidak bisa menyalahkan kami. Siapa yang tahu bahwa begitu banyak kilat emas tiba-tiba muncul di Gunung Iblis, ditambah esensi kekuatan angin yang sudah ada, dan itu benar-benar membuat awan guntur Tianyi. Baiklah, cepatlah, cepatlah. Ketiga suara itu sangat pelan dan tidak banyak membicarakannya. Tetapi Xiaoyu mendengar satu hal yang membuatnya bersemangat, dan itu adalah Lei Yun Tianyi. Tampaknya lautan guntur emas telah melewati tempat ini, selain larangan untuk mengebom Gunung Iblis, dan dikombinasikan dengan kekuatan angin, itu sebenarnya akan membentuk sayap langit awan guntur. Ini adalah awan guntur Tianyi, yang termasuk dalam dunia dewa. Aku sudah memiliki sayap awan guntur dari dunia manusia, ditambah sayap awan guntur dari dunia iblis dewa dan sayap awan guntur dari dunia dewa. Bahkan jika tidak ada angin dan hujan, itu adalah kecepatan pertama, ditambah angin dan hujan, harus pada level Tongtian, dia dapat mencapai kecepatan tercepat di 3 alam. Xiaoyu mengarahkan pandangannya langsung ke langit. Ketika datang ke Gunung Iblis, itu tampaknya menjadi pilihan yang baik. Petik 2. Tetapi jangan berpuasa, ini adalah kebenaran yang tidak berubah selamanya. Xiaoyu secara alami ingin memiliki kecepatan pertama dari 3 alam. Jika demikian halnya, bahkan median level Tongtian mungkin bebas untuk masuk ke tangan para raksasa. Kecepatan pertama adalah bahwa ia dapat memainkan peran yang tak terbayangkan dalam pertempuran. Dengan kecepatan, bahkan dapat membunuh lawan dengan kekuatan yang lebih tinggi darinya sendiri. Karena Lei Yun Tianyi akan segera lahir, dan sejujurnya, kelahiran ini juga terkait dengan Laut Guntur Emas, yang juga membuat Xiaoyu agak akrab. Dia kemudian melakukan seni tanah dan mengikuti secara rahasia. Ketiganya berada di ranah Xuanzun. Mereka tampaknya diperintahkan untuk mengirim sesuatu secara langsung. Kecepatan itu ada di mata Xiaoyu. Itu lebih lambat dari siput. Dia mengikuti dengan lambat dan melihat pemandangan di udara. Ada awan gelap pekat yang bergulir di kejauhan, tampaknya di sana. Sejauh mata Xiaoyu memperhatikan, dia bahkan bisa melihat ada cahaya keemasan yang berkedip di antara awan gelap. Sekitar 2 jam kemudian, 3 master tingkat Xuanzun akhirnya menemukan target mereka. Mereka adalah sekelompok master di dunia dewa, dengan lebih dari 100 orang. Orang yang dipimpinnya dikenal sebagai Penatua Hammurabi. Dia adalah master di ranah kehidupan kekal. Di sebelahnya, ada sebanyak 30 atau 40 master di ranah kehidupan kekal. Melihat alat tulis yang dikirim, Hammurabi tertawa. Sepertinya tempat ini benar-benar harta karun. Tetua juga mengaturku untuk datang ke sini karena 3 raksasa guntur telah jatuh di sini, dan ada iblis di dalamnya. Duel dengan orang-orang ini, kehidupan dan darah yang ditinggalkan oleh luka serius, dan kepunahan 2 ras Warcraft yang kuat semuanya ada di sini. Banyak harta karun dapat ditemukan di sini. Tidak disangka bahwa hari ini, akan ada harta karun teratas seperti Thunder Cloud Tianyi.
Haha, sepertinya sudah waktunya bagiku, Hammurabi, untuk bangkit. Tetua, tetua, mari kita juga beritahu para tetua bahwa para malaikat dan para dewa juga mengetahui situasi khusus di sini, jadi seseorang telah datang ke sini, jadi para tetua harus berhati-hati. Begitu, Hammurabi melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, aku sudah berurusan dengan mereka. Pembunuh dari suku malaikat sangat muram dan pandai berhitung. Peramal Dewa Ganarok sangat sombong, tetapi kekuatan mereka pas-pasan. Mereka mungkin bersatu, mungkin masih ada kesempatan untuk bertarung dengan kita, tetapi tidak ada peluang untuk menang. Dalam kegelapan, Xiao Yu mencibir bibirnya, sombong. Menurutku, kaulah yang paling sombong. Dia tidak akan muncul secara alami. Ada 3 master di area ini. Melihat posturnya yang sangat kuat, berdasarkan kekuatannya, dia tidak bisa menjadi lawan tanpa menggunakan boneka raksasa, tetapi dia tidak ingin mengekspos boneka raksasa sebelum waktunya. Xiao Yu kemudian mundur dengan tenang. Dia datang ke tempat terpencil melalui tembikar. Dalam jangkauan hatinya, ada aktivitas Hammurabi. Secara alami, dia juga menemukan master para malaikat dan dewa. Ada 30 orang atau lebih di masing-masing dari 2 kelompok ini, yang jumlahnya mencapai 70 orang. Asas yang berkepala dan Ganalorgue keduanya adalah master di alam umur panjang. Mereka juga mencari sesuatu, dan mereka tidak tahu apakah mereka sudah tahu tentang Lei Yuntianyi. Xiao Yu mengeluarkan peta untuk melihat. Di peta, tempat ini juga ditandai dengan jelas. Menurut simbol itu, Xiao Yu mencari komentar di bawah. Konten yang ditampilkan adalah bahwa tempat ini adalah nekropolis. Dengan kata lain, tempat ini adalah tempat tinggal nekropolis saat itu. Sekilas pikiran Xiao Yu melintas di pulau nekromantik di laut utara dunia manusia, sekarang pulau yang sangat mendung, tempat para nekromancer punah. Tempat ini adalah tempat para nekromancer menempati dunia neraka. Nekromancer adalah salah satu ras terkuat di dunia iblis neraka, dan kekuatan di tangannya juga sangat mengerikan, terutama sejuta tahun yang lalu, ketika nekromancer adalah yang terkuat, beberapa raksasa lahir, tetapi mereka telah jatuh, juga telah memenggal kepala para raksasa dan menjarah harta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dengan punahnya para nekromancer, tempat ini telah menjadi tanah terlarang. Di neraka dan alam iblis, ini semua adalah jedi yang terkenal. Tidak seorang pun berani memasuki area terlarang nekropolis untuk mencari harta karun di antara para nekromancer. Apa yang didengar Xiao Yu sebelumnya didengar oleh Hammurabi, mengatakan bahwa ada banyak harta karun di nekropolis ini, dan konten dalam peta ini menunjukkan bahwa ada harta karun, tetapi apa yang ditinggalkan para raksasa yang telah lama menggunakan harta karun yang berat telah lama diambil. Hanya harta karun berat para nekromancer yang masih ada. Bukannya orang lain tidak ingin mengambilnya, tetapi barang-barang milik nekromancer. Para raksasa tidak berani menggunakannya dengan mudah, jadi mereka akan tetap tinggal. Hal semacam ini adalah hal yang mengerikan bagi orang lain. Bahkan para raksasa akan mengalami sakit kepala, dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan fatal. Tetapi bagi Xiao Yu, itu adalah bayi sungguhan, itu dapat diterapkan, alasannya adalah, Xiao Yu mengendalikan belatung raksasa, tidak ada atribut sama sekali, bahkan jika ia memiliki atribut tidak cocok, sulit untuk menyakitinya, tubuh adalah segudang hal-hal yang sangat indah, ditambah esensi garis depan dari guntur suci dan kekuatan dewa langit dan bumi guntur yang ditempa ya, itulah yang membuatmu terluka, dan sulit bagimu untuk menyakiti mereka. Jadi Xiao Yu penuh dengan harapan untuk apa yang ada di nekropolis memanggil boneka raksasa, Xiao Yu mengeluarkan jubah hitam untuk mencegahnya ditemukan, lalu memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Boneka raksasa saat ini bahkan tidak memiliki senjata yang cocok di tangannya. Itu untuk menemukan senjata yang kuat bagi boneka raksasa itu. Xiao Yu juga mengeluarkan jubahnya untuk menutupi dirinya. Wajahnya mungkin tidak diketahui semua orang. Pasti banyak orang yang mengenalinya. Dalam hal itu, bahkan iblis dan para dewa bergabung untuk melawannya. Jika mereka tidak dapat melihatnya, mereka mungkin mengabaikan keberadaannya. Xiao Yu keluar dari kegelapan. Dia mengamati pergerakan kedua belah pihak melalui matanya. Dengan cepat diketahui bahwa kedua belah pihak mencari dan pergi ke lokasi yang sama. Mencari sesuatu, ada cakram mantra khusus di tangan orang-orang ini, yang memiliki beberapa pengaturan susunan mantra khusus untuk menemukan harta karun. Alasan mengapa ini terjadi terutama karena atribut nekromancer terlalu istimewa.
Jika itu adalah harta karun dengan atribut non-necromantik, itu akan sering bersaing dengan atribut necromantik. Masalahnya adalah, Xiaoyu mengikuti. Kedua belah pihak menemukan sesuatu, mungkin itu akan menjadi perang, jadi lebih baik. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk tiba di rawa pada saat yang sama. Rawa berlumpur di rawa ini tidak besar, yaitu, kisaran 70 hingga 80 meter persegi. Kedua orang itu berdiri di sisi timur dan barat dan saling berhadapan. Kedua orang itu bertanggung jawab atas penguasaan cakram ajaib. Cakram kutukan di tangan mereka memancarkan lingkaran cahaya samar, memancarkan lingkaran cahaya biru muda, menunjuk ke arah rawa. Kalian berdua, tempat ini tampaknya telah ditemukan oleh kami terlebih dahulu. Hamorat dari alam iblis neraka mengangkat kepalanya dengan tangannya dan mengangkat kepalanya sedikit, dengan bangga. Pandangan yang tinggi membuat para malaikat dan ahli pandai besi dewa memancarkan kemarahan. Awalnya, kedua ras itu mendominasi di alam para dewa. Ketika mereka tiba di alam neraka dan alam neraka, dua raksasa pemimpin spiritual dewa dan alam itu masih dipenjara di Gunung Iblis dan dikelilingi oleh para penguasa alam. Membenci lawan, kebodohan dan kebodohan yang arogan, kalian semua telah kami tangkap di neraka dan alam iblis. Jika bukan karena mundurnya raksasa-raksasa ilahi kami, kalian pasti sudah musnah sejak lama, dan kalian pasti berani mencerai-beraikan kami. Petik 2, yaitu, ini jelas yang pertama kali kami temukan, dan harta karun itu milik kami. Para malaikat dan God Forges langsung berteriak. Para iblis neraka juga tidak menunjukkan kelemahan, dan mereka saling menyerang. Untuk beberapa saat, kedua orang itu saling memarahi seolah-olah si tikus sedang memarahi jalanan. Xiaoyu hampir tersenyum dan menyemprot, tetapi hal seperti itu jarang terjadi. Dia tetap di kejauhan, tampaknya tertarik. Itu tergantung pada bagaimana kepala kedua belah pihak menghadapinya. Matanya dengan cepat melebar, melihat situasi di tempat lain, jika ada penglihatan yang disebabkan oleh harta karun itu, tetapi hanya melihat beberapa tulang terus-menerus bergerak masuk dan keluar dari nekropolis. Menurut penguasaan Xiaoyu atas pulau nekrotik di laut utara dunia manusia, dia ingat dengan jelas bahwa semakin banyak area pusat nekropolis, semakin mudah untuk menghasilkan air nekrotik. Pulau nekrotik awalnya hanya tempat di mana beberapa kaisar meninggal. Air nekrotik terbentuk oleh kekuatan yang diserap, dan nekropolis ini pernah menjadi kelahiran raksasa. Ada lebih dari satu, jika ras nekrotik benar-benar musnah, maka kelahirannya kemungkinan besar adalah air suci mayat hidup, atau bahkan hal-hal tingkat tinggi. Bagi yang lain, bahkan jika itu adalah master level Tongtian, mereka mungkin memasuki area terlarang necromancer. Mereka akan khawatir tentang masalah tersebut. Xiaoyu tidak perlu takut. Alasan mengapa semangat juangnya meningkat adalah, dalam analisis terakhir, karena alasan jahat yang ditinggalkan oleh necromancer, sehingga hal-hal yang dilarang oleh necromancer di tanah tersebut memiliki dampak besar pada orang-orang yang masih hidup. Baginya, tidak ada ancaman atau bahkan dorongan. Kunci untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Xiaoyu hanya memperhatikan kedua belah pihak. Jelas, cakram kutukan di tangan mereka menunjuk ke tanah terlarang orang mati, tetapi mereka tidak bergerak lebih dekat satu sama lain. Sebaliknya, mereka sengaja melewati, menunjukkan bahwa mereka tidak berani masuk, jadi ada sesuatu di dalamnya. Dengan bantuan, oke, kata Hamorat, para master iblis yang berteriak itu terdiam. Iblis di dekat Gunung Iblis bukan hanya ras, tetapi terdiri dari banyak master dunia iblis neraka. Pasukan dari berbagai kekuatan di dunia iblis neraka, mereka bersatu untuk menghadapi para penguasa bukit iblis dan para dewa yang ditempatkan di sini. Jangan berisik, kata Arthas, penguasa klan malaikat. Para malaikat dan God Forges juga menutup mulut mereka. Keduanya saling berhadapan. Asas, Ganarol, aku ulangi, tempat ini adalah tempat kami menemukannya pertama kali. Jika kalian harus merebutnya, aku tidak keberatan kalian dan kami berperang terlebih dahulu. Kata Hamorat, para penguasa klan iblis tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Lebih dari 100 orang bergegas dan memisahkan mereka, satu persatu, pedang keluar dari sarungnya, membunuh. Dari segi jumlah, para penguasa iblis memiliki keunggulan mutlak. Asas dan Ganalorgue saling berpandangan, kilatan amarah melintas di wajah mereka, tetapi segera tenang. Mengenai kekuatan, mereka hanya setengah dari dunia, mereka saling berhadapan, mereka hanya bisa dikalahkan, dan mereka bahkan mungkin dikalahkan. Benar-benar musnah. Ini yang pertama kali kau temukan.
Suku malaikat Arthas memekik marah. Haha, benar sekali. Hammurath tertawa. Para penguasa para malaikat dan para dewa masih belum yakin, tetapi mereka ditekan oleh Ganarol. Hammurath, kurasa kau tahu itu, akan segera terbentuk sayap awan petir, kata Asas. Apa yang kau inginkan, kata Hammurath. Asas berkata, aku sarankan sebelum Lei Yuntianyi terbentuk, kita akan menggunakan ini sebagai batas. Kita akan mencari harta karun di barat, dan kau akan mencari harta karun di timur tanpa gangguan. Bagaimana? Hammurath mengerang dan berkata, iya. Kalau begitu kita akan pergi, kata Asas sambil melambaikan tangannya, dan memimpin kedua master etnis itu ke barat. Melihat mereka pergi, semua master iblis mengeluarkan suara-suara aneh. Menekan para master para dewa dan membuat mereka bersemangat. Hammurath juga tersenyum di sudut mulutnya. Begitu dia melambaikan tangannya, cahaya ajaib terbang ke rawa berlumpur. Buka! Dengan teriakan, aku melihat bahwa rawa berlumpur itu segera terpisah ke kiri dan kanan, dan ruang selebar lebih dari 2 meter muncul. Melihat ke bawah sini, kamu tidak dapat melihat margin pada kedalaman 6 atau 700 meter. Mata Xiao Yu dapat dilihat sebelumnya. Yah, itu benar-benar hal yang baik, ternyata itu adalah pedang kaisar pertempuran tingkat tinggi. Xiao Yu berkata dengan terkejut. Panggil, gas pedang melesat dari bawah. Pedang Qi memiliki panjang ribuan meter, dan suara pedang itu bahkan lebih luar biasa. Keluarlah, Excalibur, teriak Hammurath. Excalibur segera terbang dan ditangkap oleh Hammurath. Xiao Yu telah memperhatikannya sebelumnya. Jangan melihat alam dewa ini. Para penguasa iblis dewa mengumpulkan senjata ajaib begitu lama, tetapi ada beberapa dewa tingkat kaisar perang lagi di bawah kendali bengkel dewa. Senjata, bahkan jika ada, adalah yang berstatus luar biasa. Bahkan di wilayah iblis guntur, sebagian besar penguasa di langit tidak dilengkapi dengan senjata ajaib. Tingkat panglima perang. Secara alami, para penguasa seperti Hammurath lebih alami. Tidak, dia sangat bersemangat untuk mendapatkan pedang yang begitu kuat. Di alam Hammurath, mudah untuk mendapatkan kembali Excalibur tingkat kaisar pertempuran tingkat tinggi. Setelah dia mendapatkan kembali Excalibur, dia memimpin orang-orang ke timur dan mulai melanjutkan perjalanan perburuan harta karun. Ketika kedua belah pihak benar-benar terpisah, Xiao Yu langsung menuju jantung area terlarang Necromancer ketika dia melihat situasi. Mereka tidak berani masuk, dan hanya meninggalkan barang-barangnya. Jika Xiao Yu bergerak maju seperti hantu, meskipun dia yakin, dia akan tetap sangat berhati-hati, memeriksa dengan matanya, dan menyusup ke bawah tanah untuk memeriksa dari waktu ke waktu, untuk mencegah mayat hidup keluar dan menyerang dirinya sendiri. Mentalitasnya sangat positif, tidak sombong dan puas diri karena para raksasa. Nekropolis itu sangat besar. Dilihat dari situasi di mana kedua belah pihak dikelilingi oleh manusia dan kuda, peta tersebut menggambarkan bahwa area terlarang ini menempati lebih dari 10.000 mil, dan itu ditandai dengan jelas di bawah peta. Ada dua hal di area terlarang jiwa yang mati. Itu adalah roh jahat, yang 100 kali lebih kuat daripada roh jahat di pulau nekromantik asli. Bahkan jika master biasa masuk, mereka akan diganggu oleh roh jahat, dan bahkan masuk ke sihir, atau menjadi gila. Salah satu tujuan Xiao Yu adalah roh jahat ini. Yinsa dapat meningkatkan kekuatan tempur dari awal, jadi bisakah roh jahat yang lebih menakutkan ini juga meningkatkan kekuatan tempur? Teror lainnya adalah kehidupan nekrotik. Para nekroid binasa, tetapi mereka terutama berfokus pada pengembangan makhluk nekrotik selama masa hidup mereka. Seharusnya ada banyak nekromancer, dan nekromancer. Kekuatannya sulit ditentukan, tetapi satu hal yang dapat dijamin adalah posisi inti. Ada kengerian di atas level Tongtian. Xiao Yu, yang memiliki boneka raksasa, secara alami tidak takut. Dia melaju ke depan. Ketika terbang hampir 20.000 hingga 30.000 meter, matanya menunjukkan bahwa seseorang di belakang kanan telah berjalan ke dalam jangkauan matanya. Itu adalah suku malaikat Asas dan dewa menempa Ganarog. Mereka tidak pergi untuk berburu harta karun, mengapa mereka kembali, dan berani melangkah ke area terlarang nekropolis. Xiao Yu berhenti dengan ragu. Aku melihat kedua pria itu dengan hati-hati melewati tepi nekropolis. Tingkat kehati-hatian mereka lebih dari 10 kali lebih besar dari Xiao Yu. Tidak mungkin, semuanya memancarkan roh para dewa di alam para dewa, dan mereka berkonflik langsung dengan roh dewa di alam dewa dan roh orang mati.
Keberadaan adalah yang paling mudah untuk menarik perhatian makhluk nekrotik. Xiaoyu melangkah mundur. Dia berhenti pada jarak sekitar kilometer dari keduanya. Dalam hal ini, situasi di sekitar dua orang yang dia lihat dengan matanya lebih dekat, dan dia menemukan bahwa mereka berada sekitar 20.000 hingga 30.000 kilometer di belakang mereka. Para penguasa kedua ras bersembunyi di area tepi yang jauh dari nekropolis. Tidak ada gerakan, hanya keduanya yang beraksi, dan arah mereka seperti Hammurabi dan orang lain yang berjarak 20.000 meter. Melihat arah kedua orang itu, Xiaoyu langsung tahu tujuan mereka. Membunuh Hammurabi. Kekuatan kedua belah pihak sangat berbeda. Dua penguasa ras di dunia **** bersatu. Saya khawatir kekuatannya hanya setengah dari orang lain. Namun, ada cara mudah untuk menyeimbangkan kesenjangan besar ini. Penguasa level. Jika kedua orang itu bersama-sama membunuh Hammurabi, maka para dewa memiliki kekuatan dua penguasa di alam umur panjang, dan mereka berdua dapat sepenuhnya menekan semua penguasa umur panjang lainnya di iblis. Kemudian, pada gilirannya, mereka adalah dua dewa. Para penguasa klan membunuh para penguasa klan iblis, dan tampaknya mereka hanya bisa menahan diri sekarang. Cukup berbahaya. Xiaoyu melepaskan bibirnya, dan dia bertanya-tanya bahwa dengan kekuatan alam dewa sebelumnya, dia dapat membenci kekuatan iblis neraka dan dunia manusia, dan juga mengembangkan kesombongan dan kesombongan mereka, bagaimana mereka dapat dengan mudah menyerah, terutama pedang sihir tingkat kaisar pertempuran tingkat tinggi, tetapi itu adalah senjata sihir yang dapat membuat master tingkat Tongtian terkesan. Sekarang sepertinya mereka punya ide. Kesabaran yang tidak disengaja, dan kemudian mengusulkan tindakan terpisah, melumpuhkan lawan, dan kemudian diam-diam membunuh, itu memang metode yang sangat memalukan, tetapi juga sangat efektif. Xiaoyu tidak terus masuk jauh ke dalam area terlarang orang mati. Dia tahu betul bahwa bahkan jika orang-orang ini mati, harta yang diambilnya tidak berguna baginya secara pribadi, tetapi bagi seluruh kota suci, mereka sangat membantu. Bayangkan bahwa bahkan para dewa begitu kuat, menjara sumber daya dari semua sisi, bahkan para penguasa surga tidak dapat menyiapkan semua senjata-senjata sihir tingkat kaisar, kota suci bahkan lebih buruk. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan lebih banyak sumber daya. Xiaoyu tidak terburu-buru, jadi dia mengamati. Perjalanan ke ibu kota yang kacau itu penting, tetapi juga tidak terlalu membuat cemas. Banyak kekuatan bergabung, dan bahkan ada lebih banyak kekacauan. Ke depan, mudah untuk mengekspos dan dikelilingi oleh mereka. Sebelum Anda pergi, yang terbaik adalah mencapai keadaan umur panjang. Hati-hati, Ganarolk bergegas. Keledai suku malaikat segera berdiri diam, dengan cepat menyatukan napas, tidak membiarkan napas suku malaikat dilepaskan. Jika para dewa dan nekromansi adalah musuh alami, maka para malaikat dan nekromansi adalah lawan yang terlahir mati. Pertemuan harus membunuh situasi yang tak berujung. Oleh karena itu, suasana suku malaikat lebih sensitif. Ganalorgue juga menyatukan napasnya sendiri, jadi dia melihat bahwa tempat di mana roh nekrosis meletus secara bertahap menghilang, dan kedamaian dipulihkan. Melalui matanya, Xiaoyu dapat melihat bahwa di bawah permukaan, sekitar 300 hingga 400 meter dalamnya, terdapat tulang yang sangat besar, tulang manusia yang tingginya 4 atau 5 meter. Seberapa tinggi wilayah itu, tetapi napas yang dikeluarkan hanya sesaat. Kekuatannya jelas tidak sederhana. Yang lebih penting adalah bahwa begitu tulang ini muncul, konflik pasti akan menyebabkan tulang-tulang lainnya muncul. Orang-orang takut, bahkan jika roh nekromansi kembali lembut, keduanya masih tidak bisa bergerak. Mereka harus berhati-hati sebisa mungkin, agar tidak menarik perhatian Hammurabi, yang sangat buruk bagi rencana mereka. Asas, mengapa kau memilih untuk melewati tepi Necropolis, daripada bagian depan? Godforge Ganarolk telah lama memikirkan pertanyaan ini. Mereka menjauhkan diri dari sisi iblis dan dapat sepenuhnya melewati bagian depan, di mana mereka jauh dari Necropolis. Aku tahu kau pasti bertanya. Asas tertawa. Hammurabi bukan orang bodoh. Dia pasti khawatir kita akan membunuhnya, dan dia tidak bisa menghadapi kita berdua sendirian, jadi yang paling baik adalah melindungi dirinya sendiri. Selama dia tidak mati, mereka akan memiliki keuntungan. Rute jalan kaki harus dekat dengan tepi Necropolis. Dalam hal ini, dia hanya perlu mengirimkan kekuatannya untuk mengamati sisi kiri dan sisi kanan. Itu adalah tanah terlarang, dan pelindung alami jauh lebih lemah, yang membuatnya lebih mudah bagi kita untuk menusuk. Ganalolger tertawa.
Kamu berpikir cukup dalam. Haha tersenyum, Asas berkata, kamu bisa bekerja sama denganku, kita bisa mendapatkan lebih banyak harta. Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu, tetapi ada satu hal. Apakah membunuh Master Mormon lainnya akan terbunuh begitu cepat? Ganarolk bertanya. Tentu saja, dan itu juga dapat mengarah pada Master tingkat Tongtian. Kata Asas. Ganarolga tiba-tiba berkata, apakah kita tidak dalam bahaya? Asas haha tertawa, tidak, itu tidak berbahaya, tetapi kemenangan sudah di depan mata. Kemenangan sudah di depan mata. Ganarolk benar-benar bodoh. Baiklah, kukatakan padamu, kedatanganku ke sini adalah hasil dari musyawarah antara setengah raksasa dari 5 kekuatan di alam dewa kita, dan aku memilihmu untuk datang, dan mereka memutuskan. Asas berkata perlahan, kau tahu, mengapa ada kilat emas di Gunung Iblis, tetapi kilat emas itu telah melayang pergi. Sambil menggelengkan kepalanya, Ganarolk tidak tahu. Xiaoyu mendengarkan dan mengangkat telinganya, ada orang dalam di dalam. Mendengar Asas berkata, alasan mengapa kilat emas muncul adalah karena 2 raksasa Gunung Iblis menghabiskan 100.000 tahun upaya untuk menemukan lautan guntur emas di tanah monster guntur, dan ingin mentransfer kekuatan lautan guntur emas. Gunung Roh Iblis dilarang. Karena alasan ini, mereka berdua tidak memberitahu siapapun, tetapi mereka tidak menyangka bahwa lautan guntur emas memiliki masalah dan tidak dapat membuka larangan. Sebaliknya, mereka ditemukan oleh 5,5 raksasa dari 5 kekuatan di alam ilahi kita, jadi mereka menghitung. Bekerja sama untuk melakukan misteri, memindahkan kilat emas ke tempat ini sejalan dengan kekuatan angin, mengatakan bahwa itu membentuk Thundercloud Skywing, tetapi tidak. Petik 2. Tidak, kata Ganarolga. Sayap langit awan petir memang bisa terbentuk, tetapi di sini adalah tanah terlarang bagi jiwa yang sudah mati, jadi begitu sayap langit awan petir terbentuk, kekuatannya pasti akan mengejutkan jiwa-jiwa yang sudah mati di tanah terlarang bagi jiwa yang sudah mati, dan mereka akan merebutnya, dan kemudian mereka akan menjadi jiwa roh jahat. Asas menjelaskan secara rinci, tubuh jiwa iblis Tianxia, kau tahu, benda itu luar biasa kuat, tetapi ada karakteristik bahwa bulan pertama pembentukan akan berada dalam periode terlemah, dan kita dapat memanfaatkannya. Tetap kendalikan mereka, dan semua ini harus dilakukan dengan premis bahwa kau harus membunuh Hammurabi dan membiarkan para iblis pergi. Sebelum para penguasa iblis datang kepada kita kendalikan para iblis dan tunggu sampai mereka datang, kau dapat menggunakan tubuh jiwa iblis Tianxia untuk membunuhnya, dan kemudian memimpin tubuh jiwa iblis Tianxia untuk menyerang penguasa iblis Gunung Iblis. Pada hari yang sama, tubuh jiwa iblis dimusnahkan oleh penguasa iblis, dan kerugian mereka setidaknya 60%, kau dapat dengan mudah membunuh semua orang di iblis dunia, dan Gunung Iblis sepenuhnya berada di bawah kendali dunia iblis kita. Anda dapat menyegel Gunung Iblis secara permanen, sehingga mustahil bagi 2 raksasa dunia iblis untuk dilahirkan. Xiaoyu, yang mendengarkan dalam kegelapan, tidak dapat menahan napas. Ini sangat berbahaya. Sebenarnya menghitung dari penguasa alam umur panjang ini, setiap tautannya mulus dan sulit diragukan, dan di mata setengah raksasa, siapa yang akan memikirkan tindakan di alam umur panjang yang akan menentukan kemenangan akhir atau kematian. Rencana yang bagus. Ganarolge mengayunkan tinjunya dengan kuat, lalu mengerutkan kening. Tetapi bagaimana kita dapat memastikan bahwa kehidupan mayat hidup akan merebut kekuatan angin dan guntur untuk membentuk esensi sayap langit awan guntur? Terutama esensi guntur dan kilat, yang hanya untuk matahari, makhluk nekrotik paling takut. Apakah mereka berani merebutnya? Sambil tersenyum, Asas Haha berkata, setengah raksasa secara alami mengajari saya metode tersebut. Melalui metode ini, saya dapat menjamin bahwa mereka pasti akan menembak. Ini benar-benar tak terbayangkan di dunia iblis. Melihat mereka berdua selangkah demi selangkah, dengan hati-hati melintasi tepi area terlarang nekropolis, masih belum ada kehidupan nekrotik yang diperkenalkan. Xiaoyu juga memiliki mata yang membunuh. Bagi kota suci, apakah itu alam para dewa atau alam neraka, termasuk laut dalam, itu adalah musuh. Tetapi musuh juga dapat bersaing dan menjadi teman sementara. Sekarang dunia ilahi adalah yang paling kuat, maka kota suci dapat menggabungkan kekuatan neraka dan dunia iblis untuk bersaing dengan dunia ilahi. Ini tidak hanya dapat melawan musuh yang kuat, tetapi juga mengurangi konsumsi, dan dapat mengulur waktu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Selain itu, sekarang Zhao Tianlong perlu maju,
ia juga perlu bekerja sama dengan dua raksasa gunung iblis untuk melanjutkan. Jika mereka tidak pernah bisa keluar, itu akan lebih merugikan bagi kota suci. Jadi mereka tidak boleh dibiarkan berhasil. Xiao Yu menatap keduanya, mencibir, dan menjentikkan jarinya. Sebuah jari udara melompat keluar, tenggelam ke dalam tanah, dan miring ke kaki keduanya. Melalui matanya, Xiao Yu dapat melihat kedalaman ribuan meter di bawah tanah, dan dia sangat marah sehingga setidaknya ada 7 atau 8 jiwa yang mati dalam tidurnya. Bas, saat jari itu menarik ke udara, nekromansi tebal berjatuhan dengan keras. Terlebih lagi, dua tulang muncul dari tanah terlebih dahulu, dan ketika mereka keluar, mereka segera membuat suara, klik, dan klik, menari dengan pisau tulang, dan pedang tulang menghancurkan keduanya di asas. Kedua orang itu mengira bahwa mereka berada di tempat, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mengarah pada bentuk kehidupan mayat hidup. Bagaimanapun, ini adalah tempat paling marginal dari tempat mayat hidup. Kekuatan bentuk kehidupan mayat hidup yang membuatnya kuat dan mampu mencapai level realm. Kemungkinannya hampir nol. Dalam hal ini, kekuatan superior mereka di alam umur panjang masih percaya diri. Selama mereka berhati-hati, mereka seharusnya tidak ditemukan. Ketika mereka melihat tulang-tulang itu muncul dan dimusnahkan, keduanya juga memiliki pengorbanan sesaat. Yah, ada getaran di kaki mereka, dan dua senjata tulang menusuk dari bawah. Mereka berdua menjerit dan terbang ke langit. Dua tulang di bawah itu pecah, menari dengan senjata tulang untuk merangsang masa lalu dengan ganas, bahkan dengan tulang-tulang lainnya. Awalnya, ada 8 tulang. Gelombang yang kuat dan dahsyat ini segera menyebabkan suara ke segala arah. Tulang yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Mereka semua melesat keluar dari tanah. Dalam sekejap, area ini dekat ribuan tulang. Kekuatan tulang-tulang seperti itu biasa-biasa saja. Mati, alis suku malaikat itu berkerut, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya, tetapi sayap di belakangnya tiba-tiba terentang, dan lingkaran cahaya susu itu terlepas, menghindari napas jahat itu. Sayap di belakangnya berkibar dengan keras, dan sinar langit jatuh, menutupi semua tulang. Di bawah lingkaran cahaya susu, tulang-tulang pipi ini langsung berubah menjadi abu, tidak meninggalkan residu. Raungan, sebelum serangan itu berakhir, seekor naga yin tiba-tiba datang dari kedalaman pekuburan. Tubuh besar yang memakai tulang, membawa senjata tulang dengan panjang sekitar 3 meter, berjalan di atas seekor naga tulang, membunuhnya seperti kilat. Tulang dan naga tulang ini jelas merupakan penguasa di alam umur panjang, dan yang di belakang mereka masih ada hampir 10.000 tulang, kekuatannya tidak merata, ada tingkat Xuanzun, ada juga alam umur panjang, pembunuhan yang perkasa akan datang. Mata Xiao Yu mengunci senjata tulang dari tulang naga tulang pedal itu tiba-tiba, dan matanya memancarkan cahaya yang mempesona di atas senjata tulang. Di dekat kepala senjata, ada cincin untuk mengunci senjata tulang dengan erat. Dapat dilihat bahwa benda itu bukan untuk memperindah senjata tulang, karena benda-benda seperti senjata tulang tidak dibuat, tetapi dengan kelahiran kehidupan tulang secara otomatis, saat ia tumbuh bersama, setelah pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya berangsur-angsur meningkat. Cincin itu hitam, tidak jelas, dan tampak seperti karat. Tetapi Xiao Yu merasa bahwa itu adalah cincin atau cincin yang memiliki hubungan yang dalam dengannya. Cincin guntur. Berinkarnasi sebagai identitas lain, Xiao Yu dari Lei Tianze, dengan jubah guntur dan sepatu bot guntur, adalah salah satu kombinasi setelan guntur tingkat Tongtian. Saat ini, cincin guntur ini hanyalah bagian dari setelan guntur. Saat cincin guntur muncul, jubah guntur dan sepatu bot guntur di cincin ruang angkasa Xiao Yu menjadi sensitif dan sedikit bergetar. Satu set sederhana, kecuali jika bersentuhan, sulit untuk menghasilkan induksi. Ketika set dua bagian digabungkan, efeknya jelas. Cincin petir, sepertinya ada banyak harta karun berat di area terlarang jiwa yang mati. Mata Xiao Yu lurus. Setelah mendapatkan cincin petir, ada kombinasi 3 bagian, jadi ketika berubah menjadi identitas Lei Tianze, efektivitas tempur pasti akan sangat meningkat, terutama untuk menebus masalah kurangnya keterampilan tempur tingkat atas Lei Tianze. Saya ingin memesan. Xiao Yu tidak pergi, tetapi juga bergerak maju. Hanya saja kekuatan tempur di tubuhnya mengandung roh jahat. Secara alami, untuk tulang yang dirasakan oleh napas, Xiao Yu adalah jenis yang sama bagi mereka, jadi mereka tidak menyerang Xiao Yu. Mundur, melihat suku malaikat,
Asas segera membuat keputusan untuk mundur. Ganaruch, sang dewa, menarik napas, dan dia khawatir Asas akan menerobos masuk dengan paksa. Keduanya segera mundur. Raung, naga tulang raksasa itu mengeluarkan teriakan menjerit, api jiwa di rongga mata hitam dan samar itu menyala dengan ganas, berdetak kencang, cahaya hitam terbentuk di mulut dan disemprotkan langsung. Tulang di punggungnya menjerit, melompat ke udara, senjata tulang itu bergoyang, dan menusuk Ganarolga. Satu orang dan satu naga bergabung untuk memblokir dua tuan. Pada saat yang sama, tulang-tulang tepat di belakang mereka juga menjadi aktif, berteriak dengan keras, dan dibantai di masa lalu. Di antara tulang-tulang ini, ada 3 atau 400 tuan di alam umur panjang yang menembak bersama, betapa kuatnya. Baik Asas dan Ganalorgue berpengalaman, dan melihat situasi ini, mereka ingin melarikan diri kecuali mereka telah membunuh jalan berdarah. Mereka meraung, dan semuanya menyerang. Kekuatan dahsyat itu meledak dengan dahsyat, lingkaran cahaya susu menyapu langit, sebilah pedang memecah cahaya hitam naga tulang, menghantam naga tulang itu dengan pukulan berat, sayap putih di punggungnya mengembang dengan cepat dan memercikkan lingkaran cahaya susu langit menutupi sekelompok tulang, dan kekuatan mereka langsung terpengaruh. Ia dilahirkan untuk menahan kehidupan nekrotik. Senjata Ganalorgue juga tombak, dan ia menusuk keluar seperti kilat. Kapan? Ujung kedua senjata itu bertemu di ketinggian tinggi. Mars berceceran, dan mereka terkejut pada saat yang sama, seimbang, tetapi cincin guntur berkarat pada senjata tulang itu terguncang oleh ini, dan karat di atasnya tiba-tiba jatuh, memperlihatkan warna aslinya. Cincin guntur ungu itu memiliki pola kilat di permukaannya, yang penuh pesona. Di bawah keindahan itu adalah pembunuhan Sensen. Kerak, cincin guntur terstimulasi, dan segera memancarkan cahaya listrik ungu tua. Xiaoyu dengan jelas melihat bahwa cahaya listrik itu sudah setingkat Xuan Lei Dacheng. Perubahan mendadak itu membuat Ganarolge lengah. Di mana dia akan berpikir bahwa di tangan tulang, ada cincin, atau cincin yang begitu indah, dan dia disambar petir ungu sekaligus. Keduanya berimbang dan mundur pada saat yang sama, tidak dapat menghindar sama sekali. Apa? Ganarolge langsung menjerit kesakitan, mantelnya hancur oleh petir, dadanya menghitam karena listrik, dan organ dalamnya terluka. Tulang itu belum berdiri diam, dan banyak tulang yang mengikutinya dimusnahkan. Tiba-tiba ada lebih dari 20 tulang yang bergegas, semuanya adalah master di tingkat menengah dan bawah alam Changsheng, dan mereka sangat kuat. Ganarolge meraung keras dan meledak menjadi api yang menyala-nyala. Misteri dalam tingkat lanjut. Sebagai master dari keluarga penempa dewa, mereka semua adalah master dalam menempa senjata. Menempa senjata, tentu saja membutuhkan api. Ganarolge menguasai misteri tingkat lanjut, meskipun tidak sebagus api pamungkas, tetapi lebih baik daripada bisa lebih kuat. Cahaya suci suku malaikat adalah yang paling ditakuti oleh tulang, jadi api adalah yang berikutnya. Begitu api ini keluar, tulang-tulang ini langsung terbakar kembali. Ganalorge menombaknya. Baiklah, tulang-tulang ini harus diubah menjadi bubuk. Celah di alam semesta dapat sepenuhnya mencapai tingkat paku. Bagaimanapun, celah di alam semesta beberapa kali lipat jaraknya, dan itu tidak dapat dihitung. Dia menghancurkan tulang-tulang ini, dan tulang-tulang yang paling kuat dibantai lagi. Tombak itu bergetar, cincin guntur bergetar, dan petir meledak, membunuh masa lalu. Tulang itu juga merupakan dentuman cepat api jiwa di rongga mata. Kekuatan unik itu menyebabkan energi nekromantik di sekitarnya bergulung tajam. Napas yang tak tertahankan dari tubuh yang hidup mengikuti goncangan itu. Ganarolge juga menusuk dengan tombak. Gerakan yang sama, tetapi kali ini ada api yang berterbangan. Kapan? Kedua ujung senjata itu bertabrakan lagi, dan api serta petir bertabrakan. Setelah suara yang keras, petir itu dikalahkan, dan beberapa api melesat jatuh ke tulang. Meskipun cincin guntur kuat, pada akhirnya ia kalah, lagi pula, tidak ada ahli guntur yang mengerahkan kekuatannya. Jika Xiaoyu menunjukkannya, maka setidaknya itu adalah kekuatan guntur pamungkas dari alam Dacheng. Tulang-tulang itu jatuh ke tubuh, dan segera terbakar, dan api itu dengan cepat meningkat. Terputus. Dengan tangan kanannya, Ganarolge mengulurkan tangan di belakang ujung pistol, meraih ujung pistol dengan tangan kirinya, dan memutarnya tiba-tiba, membuat suara pegas yang berderak. Aku melihat tombak itu terbelah menjadi dua. Ujung depan ditangkap oleh Ganarolge terhadap senjata tulang. Setelah ujung belakang dipisahkan, bahkan ada kepala senjata.
Jelas ini adalah senjata panjang yang terbuat dari dua senjata. Ganarold kemudian mengendurkan tangan kanannya, dan tulang berkekuatan penuh itu melesat maju, sementara Ganarold melewati senjata tulang, dan senjata pendek tangan kiri dimasukkan dengan ganas. Klik, senjata pendek itu menghancurkan tengkorak tulang, dan senjata pendek tangan kanan diambil secara miring untuk menghancurkan tulang sepenuhnya. Kesempatan. Diam-diam khawatir tentang kesempatan Xiaoyu, dia tiba-tiba meluncurkan versi yang ditingkatkan seperti listrik. Dia tidak terlalu jauh darinya, dan segera berubah menjadi pita. Sasarannya adalah cincin guntur di atas senjata tulang. Generasi tikus. Senjata ganda Ganalolge bergoyang dan memukul mundur tulang-tulang lainnya, dan dia melihat Xiaoyu berkibar. Ketika dia marah, kedua senjata itu menyerang pada saat yang sama, mencegah Xiaoyu merampok cincin guntur. Ganalolger secara alami juga menemukan kekuatan cincin guntur. Anda tidak memerlukan dukungan atribut guntur untuk memainkan guntur misterius dari alam daceng. Itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai harta karun yang berat. Setidaknya kekuatannya lebih baik daripada beberapa harta karun berat yang disebut yang dia tahu. Jauh lebih kuat, bagaimana orang lain bisa merebutnya? Xiaoyu tersenyum menghina, tiba-tiba mempercepat. Baru saat itulah dia sengaja tidak menggunakan Thunder Cloud Tianyi, menyebabkan Ganaroge menusuk dua senjata, dan membuat kesalahan pada saat itu. Di bawah restu Thunder Cloud Tianyi, kecepatan Xiaoyu sekali lagi meningkat setengahnya. Sikat, dia melompat, dan senjata-senjata itu menembus bayangan. Terputus, Xiaoyu bergegas tanpa henti, menghantam senjata tulang itu dengan satu tendangan, dan terbang diagonal ke kelompok tulang, dia juga menerobos masuk. Karena kekuatan tempur mereka mengandung roh jahat yang lebih kuat daripada roh orang mati, tulang-tulang ini hampir merupakan penghindaran bawah sadar, seolah-olah Xiaoyu adalah raja mereka. Dalam kemarahan Ganalolger, mengikutinya dari dekat, tetapi ketika dia bergerak, tulang-tulang itu datang untuk bertarung dengan putus asa, dan dia sangat marah, meraung terus-menerus, misteri tingkat lanjut dari seluruh tubuh pecah, dan semua tulang terbang sedikit pun. Perlahan-lahan bergegas ke Xiaoyu. Xiaoyu, yang dengan kecepatan penuh, menyalinnya di tangannya sebelum senjata tulang mendarat, memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa, dan kemudian bergegas ke tempat mayat hidup. Pembunuh, harta karun raksasa. Hentikan dia, teriak Ganarok. Harta karun tingkat raksasa yang disebut-sebut, yaitu, belum dapat dibedakan tingkatnya, tetapi telah melampaui tingkat kaisar pertempuran dan termasuk dalam jajaran senjata sihir tingkat kuasa Tong atau tingkat Tong Tian. Asas. Keluarga malaikat yang membunuh tulang-tulang itu, mendengar bahwa dia berada jauh, sayapnya bergetar di belakangnya, dan dia tiba-tiba naik ke langit. Excaliburnya dengan cepat ditutupi dengan lapisan cahaya suci seperti susu, dan itu dilepaskan dari udara, panggil. Excalibur, mengeluarkan suara siulan yang tajam. Selama penerbangan, cahaya suci menyemprot, membuat semua tulang takut untuk mendekat. Coba seberapa kuat tuan jangka panjangmu. Xiaoyu bersenandung dingin, dan tidak menggunakan bulan untuk mengorbankan pedang sihir. Kecemerlangan yang menyilaukan melintas di tangan kanannya, dan sebuah pukulan di kehampaan menghantam pedang terbang itu. Kapan? Suara benturan logam keluar. Malaikat kuat yang bertarung dengan Excalibur bertabrakan dengan kekuatan tempur Xiaoyu, dan semburan udara meledak keluar, mengguncang tulang-tulang di sekitarnya dan terbang ke sana kemari. Xiaoyu mendengus dan mengambil 3 langkah besar ke belakang. Hari itu, Excalibur gagal membuat asas kembali seperti yang diharapkan, tetapi terbang keluar dari arah lebih dari 100 meter dan dimasukkan ke dalam tanah. Seimbang, tetapi Xiaoyu tahu bahwa dia masih sedikit tertinggal. Dalam menghadapi jiwa ungu puncak Xuanzun, dia menghadapi Master Jiwa Hitam Superior Changsheng. Dia kalah lebih banyak daripada menang. Hanya jika dia terus meningkatkan kekuatannya, lebih baik mencapai tempat Changsheng yang lebih rendah. Tinggalkan harta karun. Raungan marah Ganarok terdengar dari belakang, dan senjata gandanya berubah menjadi 2 bintang dingin. Xiaoyu tertawa, aku tidak akan ditemani. Tubuhnya berkedip, kecepatannya meledak, dan dia menyapu ke depan dengan sapuan. Konfrontasi langsung memang sulit dilawan, tetapi persaingan kecepatan Xiaoyu tidak terkalahkan. Dalam sekejap mata, dia telah bergegas ke Necropolis sejauh 3 hingga 4 kilometer. Pedangku, raung suku malaikat, Artas. Ternyata ketika Xiaoyu bergegas maju, dia membawa pedang ilahi bersamanya ***. Pada jarak 3 kilometer,
Xiao Yu berhenti, berbalik, dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat ke Gana Lorgue dan Asas. Dalam posisi ini, mereka tidak memiliki keberanian untuk datang, dan semakin mereka berjalan ke tempat mayat hidup, tulang semakin tinggi levelnya. Jika mereka masuk, saya khawatir akan sulit untuk kembali hidup-hidup. Mengenai kepribadian mereka yang berhati-hati, Xiao Yu tidak percaya mereka memiliki keberanian untuk masuk dan mengambil risiko. Sialan, siapa kamu, berani merebut harta alam ilahiku? Gana Roge meraung. Cincin railing masih berkelebat di benaknya sejauh ini, hampir tercapai, dan bahkan direnggut. Jenis kemarahannya dapat dibayangkan, dan raungan marahnya diulang. Asas bahkan lebih suram dan mengerikan. Dia bahkan merenggut Excalibur. Haha, dunia neraka itu kentut. Aku telah tinggal di sini selama beberapa dekade, tetapi aku tidak takut orang-orang dari dunia neraka membuat masalah, dan aku memiliki kemampuan untuk masuk. Xiao Yu mengalihkan pandangannya dan memikirkan alasan. Bagaimanapun, tulang-tulang itu menunjukkannya kepadanya, dan keduanya juga melihatnya. Jika itu adalah Necroman, keduanya juga harus mempercayainya. Bajingan sialan, jangan marah, tidak akan lama lagi para setengah raksasa di dunia kita akan membunuhmu dan meratakan mayat hidup terlarangmu ke tanah. Gana Roge marah. Xiao Yu tertawa terbahak-bahak, apakah kamu pikir kamu menghitung orang-orang iblisku? Apakah kamu tidak mendengarnya? Hei, sebaiknya kamu mencari cara untuk menghindari pengepungan Hammurabi. Dia melambaikan tangannya, dengan keras, selamat datang jika setengah raksasa itu bersedia mati. Saat dia berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju kedalaman tempat mayat hidup. Ketika Gana Lorgue dan Asas marah, mereka mendengar bahwa Xiao Yu mengetahui rencana mereka, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah wajah mereka, dan segera membunuh mereka dan bergabung dengan mereka. Jauh di dalam area terlarang sekitar 6 atau 7 mil, Xiao Yu tidak pernah menemui gangguan tulang. Dan di lokasi dalam jarak 3 mil dari Necropolis, sudah ada tulang yang bergerak di permukaan, tidak semuanya tertidur. Xiao Yu melepaskan kekuatan tempurnya, dan mereka tidak akan menyerang. Keluarkan senjata tulang, Xiao Yu memeriksanya, senjata ini tidak rendah. Seharusnya telah mencapai ketinggian level kuasa Emperor. Ada juga master atribut gelap di kota suci. Penggunaan senjata tulang juga dapat dianggap memenuhi persyaratan atribut. Xiao Yu melepas cincin Ling-Ling dan menyimpan senjata tulang. Cincin railing mulai bekerja, dan gelombang energi samar datang. Xiao Yu mampu merasakan hubungan antara cincin petir dan jubah petir serta sepatu bot petir. Dia mendesak pasukan tempur ke dalamnya, dan segera melihat guntur ekstrim dari alam Dacheng melesat keluar. Setiap bagian dari setelan petir memiliki kekuatannya sendiri. Ketika digabungkan, ia dapat meletuskan kekuatan yang paling mengerikan. Di antara mereka, sepatu petir meningkatkan kecepatan, jubah petir memiliki kemampuan untuk menyerap serangan petir, dan cincin petir memainkan peran sebagai ini adalah kekuatan input dan jumlah kekuatan petir yang sesuai. Untuk serangan mendadak seperti cincin petir dalam pertempuran, itu pasti dapat memiliki efek yang tidak terduga. Identitas Lei Tianze memiliki setelan 3 potong, ditambah dengan peran udara beku dalam pasukan tempur, efektivitas tempur tidak kalah dengan dewanya. Xiao Yu berkata pada dirinya sendiri. Dia menyimpan cincin itu, dan melanjutkan. Necropolis adalah tempat yang belum pernah dimasuki siapapun. Itu adalah informasi yang tak terhitung jumlahnya yang dimiliki oleh musuh. Ia tidak tahu apa-apa tentang Necropolis. Xiao Yu juga meningkatkan kewaspadaannya dan membuka matanya untuk melihat situasi di sekitarnya. Semakin dalam Anda berjalan di dalam, semakin besar konsentrasi ki nekrotik, dan jumlah bentuk kehidupan nekrotik meningkat. Xiao Yu berkumpul sebanyak mungkin dan menggunakan kekuatan militer untuk menutupi. Dia tidak menghadapi serangan apapun. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 1000 mil dalam garis lurus, roh mayat hidup juga berubah menjadi roh jahat, dan itu bahkan lebih cocok dengan kekuatan tempur Xiao Yu. Kehidupan nekrotik di sini memiliki peningkatan kekuatan yang tajam. Tingkat terendah juga merupakan keadaan Xuanzun, dan semuanya maju setelah tulang. Itu mengendalikan roh jahat, bukan roh nekrotik. Kekuatan tempur umumnya sama dengan di luar. Tulang Xuan tidak sedikit pun lemah. Xiao Yu tidak memiliki cakram kutukan untuk menemukan harta karun. Bahkan jika dia memilikinya, dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Fluktuasi kekuatan seperti itu mungkin menarik perhatian tulang. Jika dia dikalahkan oleh kelompok itu,
dia hanya akan menggunakan boneka raksasa. Saya tidak tahu apakah itu akan membuat keberadaan mengerikan yang lebih dalam menjadi waspada. Jika ada makhluk hidup tingkat raksasa, maka itu benar-benar berbahaya. Jadi Xiao Yu langsung saja. Daerah terlarang jiwa yang mati ini adalah 10.000 mil. Untuk mencapai pusatnya, itu harus berada dalam kisaran 5.000 mil. Xiao Yu maju dengan cepat. Pada 1.000 mil keempat, roh jahat itu akhirnya berubah. Roh jahat tingkat yang lebih tinggi muncul, tetapi sangat samar. Meski begitu, Xiao Yu merasa bahwa kekuatan tempurnya bergetar. Jelas, roh jahat itu memang bisa memajukan kekuatan tempurnya. Terlebih lagi, reaksi Qixia yang langka itu begitu kuat, Xiao Yu sangat skeptis bahwa kemajuan kekuatan tempur kali ini bukanlah transformasi kecil, dan seharusnya ada sedikit peningkatan. Ini membuat Xiao Yu berharap lebih. Demikian pula, Xiao Yu lebih berhati-hati. Dalam rentang ini, dari waktu ke waktu, Anda dapat melihat munculnya tulang-tulang tingkat Tongtian. Yang paling dalam, keberadaan yang mengerikan apa yang ada, setidaknya Xiao Yu dapat menentukan bahwa setengah raksasa pasti ada, hanya tidak tahu apakah akan ada keberadaan tingkat raksasa. Jika tidak, bahkan jika setengah raksasa dari dunia neraka khawatir tentang ancaman roh jahat, mereka tidak terlalu takut. Tidak peduli berapa banyak tulang yang mereka miliki, jumlah mereka tidak sedikit, tetapi mereka tidak berani menyerang. Jika ada keberadaan tingkat raksasa, mengapa tidak menyerang dan membunuh para penguasa neraka itu secara langsung, dan melepaskan dua raksasa di Gunung Iblis, maka dunia monster neraka tidak akan takut pada dunia neraka. Jadi apa yang ada di dalamnya selalu menjadi misteri. Kecepatan gerakan Xiao Yu lebih dari 2 kali lipat. Dia melayang pada ketinggian sekitar 3 cm di atas tanah. Matanya sepenuhnya mencari. Pada saat yang sama, dia merasakan konsentrasi udara ganas dan merasakan getaran kekuatan tempur. Secara bertahap, tulang-tulang di depan semakin langka. Ketika Yin Saki benar-benar menghilang dan menjadi tempat murni di mana Yin Saki aktif, tulang-tulang dapat dilihat hampir setiap 10 mil, dan tulang-tulang itu semuanya di atas level Tian-Tian, dan setiap tulang semua tubuh menempati kisaran sekitar 13 mil, dan mereka dilatih dengan menghirup roh-roh jahat saja. Xiao Yu berhenti di tengah-tengah dua tulang itu. Pegunungan di sini bergelombang, tidak ada tulang di dekatnya, dan roh mabuk lebih berat daripada tempat lain. Melihat tulang-tulang patah yang terkubur di bawah tanah, tampaknya beberapa tulang surgawi dikubur di sini setelah kematian, hanya untuk membuat roh jahat di sini lebih berat. Dia memilih di sini untuk memulai kekuatan tempur tingkat lanjut. Roh jahat juga memiliki pengaruh yang cukup besar pada Xiao Yu, yaitu, dia memiliki roh jahat dalam kekuatan tempurnya, dan keadaan pikirannya juga sangat lengkap. Oleh karena itu, jika dia bisa menolak, jika dia berubah menjadi orang lain, bahkan setengah raksasa mungkin membuatnya keadaan pikiran tidak bisa tetap utuh. Baru saat itulah Xiao Yu menyadari bahwa setengah raksasa di alam para dewa tertekan untuk orang mati. Bahkan jika tidak ada setengah raksasa di sini, mereka tidak memiliki keberanian untuk masuk. Dalam suasana hati yang tenang, Xiao Yu duduk, melepaskan tubuh dan pikirannya, dan mulai menyerap roh jahat. Begitu roh agung dengan ide membunuh menemukan pintu masuk, mereka segera menyerbu. Mereka bahkan tidak perlu mengambil inisiatif untuk masuk, melepaskan tubuh dan pikiran mereka, dan mereka akan mengirimnya ke atas. Setelah benar-benar menyerap roh jahat, Xiao Yu memahami sifat mengerikan dari roh jahat. Roh jahat ini tidak dapat lagi dianggap sebagai vitalitas surga dan bumi yang murni. Dia bercampur dengan pikiran membunuh yang mengerikan, seperti seorang prajurit, membunuh yang tak terhitung jumlahnya, jenis roh pembunuh berkembang, dengan keinginan kuat untuk membunuh. Sekali terlalu banyak jika Anda menyerapnya, Anda mungkin menjadi pembunuh dan bukan diri Anda sendiri. Setelah menyerap terlalu banyak roh jahat, setelah kompresi, tampaknya membentuk individu yang hidup, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Itu harus diintegrasikan dengan kekuatan spiritual Xiao Yu. Jika dapat menampung kekuatan spiritual, itu akan menyatu dengan jiwa. Semua selesai, orang ini benar-benar selesai. Mulut Xiao Yu membangkitkan senyum. Roh-roh jahat ini sangat mengancam, tetapi sayangnya tidak ada perlawanan di depannya, karena ada lapisan api pada kekuatan spiritualnya. 10 api berwarna-warni, meskipun ini hanya dengan kekuatan api sihir 10 warna tertentu, secara umum, itu masih merupakan kekuatan api sihir 9 warna, tetapi itu pada akhirnya adalah kekuatan Phoenix 9 warna yang paling kuat.
Roh jahat baru saja bersentuhan dengan kekuatan spiritual, dan 10 api ajaib berwarna-warni berlalu. Pikiran membunuh yang dipadatkan oleh roh jahat segera menghilang menjadi ketiadaan dan kembali ke esensi roh jahat. Inilah yang dibutuhkan Xiaoyu. Dia segera mentransfer roh-roh jahat ini ke Dantian dan mulai meningkatkan kekuatan tempurnya. Terus-menerus membenamkan diri dalam roh jahat, terus-menerus disempurnakan oleh 10 dewa berwarna-warni, dan terus-menerus bergabung, kekuatan tempur Xiaoyu berubah sedikit demi sedikit. Berulang kali, 1 hari kemudian, kekuatan tempur Xiaoyu yang maju berhenti. Menghirup roh jahat lagi tidak ada gunanya. Tubuh Xiaoyu bergetar, dan kelebihan roh jahat segera dihilangkan dari tubuh, berguling-guling, tidak dapat mendekat, dan kekuatan tempurnya bergetar hebat. Raungan, bersemangat, Xiaoyu mengeluarkan lolongan panjang. Dia bangkit berdiri, kekuatan tempurnya hebat, dan dia merasakan kekuatannya. Xiaoyu tidak bisa menahan tawa, seperti yang aku prediksi, roh asal iblis neraka hanya membiarkan kekuatan tempurku maju dari 12 kali kekuatan tempur. Itu hanya 13 kali lebih tinggi, tetapi sekarang telah mencapai 15 kali lebih kuat dari roh tempur melalui roh jahat. 15 kali kekuatan tempur, tetapi itu adalah lompatan kualitatif. Dengan kemampuan tempur ini, Xiaoyu sangat yakin bahwa jika dia bertemu asasin lagi, celahnya tidak akan terlalu besar. Xiaoyu melihat sekeliling, dan kali ini roh jahat tidak berpengaruh padanya lagi. Dia juga melepaskan boneka raksasa dari cincin luar angkasa dan mengikutinya untuk terbang ke dalam. Kecepatannya juga sedikit dipercepat. Dilindungi oleh boneka raksasa, dia tidak takut pada siapapun. Jangkauan roh jahat sekitar 1000 mil. Xiaoyu terbang dalam garis lurus. Pada sekitar 7 atau 800 mil, jumlah tulang kelas Tongtian bahkan lebih langka, tetapi levelnya lebih tinggi, semuanya berada di alam atas kelas Tongtian. Sedangkan untuk setengah raksasa, mereka belum muncul. Di sini, Xiaoyu menjadi lebih berhati-hati. Jika para master tingkat Tongtian biasa itu hanya bisa merasakan napas jahat dalam kekuatan tempurnya, para master tingkat atas di Tiantian memiliki sedikit rasa samar tentang napas hidup Xiaoyu. Itu telah menempuh jarak lebih dari 100 mil dan sangat dekat dengan pusat raungan. Sebuah lolongan yang sangat panjang dan mengerikan tiba-tiba terdengar di tengah area terlarang jiwa yang mati. Suara siulan panjang ini membuat punggung Xiaoyu menjadi dingin, kulit kepalanya mati rasa, dan dia merasa tidak nyaman, bahkan mengganggu jiwa Tianwei-nya. Mereka semua mengirimkan sentuhan cahaya keemasan, membungkus Xiaoyu, dan sepasang mata juga muncul sentuhan cahaya keemasan. Xiaoyu dirangsang oleh jiwa Tianwei, dan dengan matanya yang terbuka lebar, dia hampir tidak bisa melihat sosok besar sekitar 100 meter yang meraung di langit, dan roh-roh jahat yang berguling-guling dengan keras di antara langit dan bumi. Rasanya benar-benar seperti memasuki neraka hantu yang legendaris. Sikat, boneka raksasa yang perkasa itu segera melayang ke depan. Xiaoyu ingin berlatih tanpa izin, dan dia tidak takut hidup atau mati, tetapi dia tidak bunuh diri untuk menempatkan dirinya dalam bahaya, jadi dia bersembunyi di balik boneka raksasa itu. Dengan jiwa garis depan dalam boneka raksasa itu, Xiaoyu dengan mudah mengendalikan boneka raksasa itu. Dengan berpikir sejenak, lingkaran cahaya samar dilepaskan dari tubuh belatung raksasa itu, membentuk topeng pertahanan, menutupi Xiaoyu. Kekuatan boneka raksasa itu sangat istimewa. Tidak dendam atau suka berkelahi, tetapi kekuatan aneh yang belum pernah dilihat Xiaoyu sebelumnya. Mudah untuk dimotivasi. Dengan penjagaan ini, Xiaoyu merasa lega. Raungan, itu adalah raungan mengerikan lainnya. Dalam kegelapan yang tak berujung, atmosfer ganas yang mengerikan mengalir tiba-tiba, bergulung dengan keras di langit dan bumi, seolah-olah dikendalikan oleh semacam kekuatan. Tiba-tiba, Xiaoyu berkumpul di sini dari segala arah. Jelas, sosok besar setinggi 100 meter telah menemukan keberadaan mereka. Pertahanan boneka raksasa itu memotong invasi roh jahat. Xiaoyu kemudian mengendalikan raksasa itu untuk terbang maju. Kekuatan pertahanan orang lain begitu kuat sehingga dapat terkikis, tetapi kekuatan boneka raksasa itu sangat istimewa, dan mengabaikan erosi udara jahat sama sekali. Jadi dipercepat. Dalam sekejap, mereka mencapai pusat pekuburan. Di sini ada trotoar besar dari batu suci, yang di atasnya diletakkan berbagai patung Warcraft yang aneh dan aneh, atau duduk bersandar, atau berbaring telentang, atau berteriak di langit,
dan ada roh duka yang kental bergulir di sekitar. Diam-diam, Xiao Yu bahkan melihat patung-patung itu di dalam Warcraft dengan semacam fluktuasi dalam pikiran mereka. Di tengah banyak patung Warcraft, ada 3 tulang berdiri. Ketiga tulang itu, 2 di antaranya adalah tulang manusia, panjangnya sekitar 2 meter, membawa pisau tulang besar di tangan mereka, dan 1 adalah tulang serigala iblis. Saya tidak tahu jenis serigala Warcraft apa selama hidupnya, tetapi itu bisa tentu saja. Ketiga tulang utama ini semuanya adalah tingkat semi-raksasa, jauh lebih kuat daripada tulang lainnya. Raungan, tengkorak serigala setengah raksasa itu melolong. Dan segera getaran roh jahat bergulung dengan keras. Segera setelah itu, patung-patung Warcraft itu tampaknya diresapi dengan kehidupan, masing-masing dari mereka mengangkat kepala mereka, dan cahaya sihir hitam menyala di mulut mereka. Mereka ingin menyerang. Bunuh, Xiao Yu mendengus dingin. Di bawah komando raksasa itu, tangannya tidak bergerak, dan tubuhnya tiba-tiba menembakkan petir Jin Cancan, menyebar ke segala arah. Set, Rai, Xiao Yu dapat melihat sekilas bahwa itu adalah kekuatan Holy Thunder, dan melalui belatung raksasa untuk mengerahkan hampir 70% dari kekuatan Holy Thunder, titik ini cukup untuk membunuh raksasa biasa. Gemuruh, dalam suara guntur, patung-patung Warcraft itu belum diserang, dan mereka diledakkan oleh guntur suci emas. Semuanya lenyap, tidak menyisakan apapun. Raksasa itu melangkah maju tanpa melambat. Adegan seperti itu segera membuat 3 tengkorak besar dan setengah raksasa meraung dan dimusnahkan bersama. Kekuatan setengah raksasa itu cukup menakutkan. Kekuatan mereka memacu gelombang kekuatan pertahanan untuk boneka raksasa itu, tetapi tidak pernah menembus, dan boneka raksasa itu berlari maju. Sikat, kecepatan macam apa yang tidak dapat dijelaskan Xiao Yu, tetapi rasanya terlalu cepat dan terlalu cepat, dia telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, setidaknya Xiao Yu tidak dapat melihat kecepatannya dengan matanya. Oh, tengkorak setengah raksasa serigala yang bergegas ke depan langsung terkena lutut raksasa itu. Tulang-tulang serigala yang mengerikan itu runtuh di tempat, dan api jiwa di rongga mata juga menghilang dan berubah menjadi sepotong tulang. Kecuali untuk bagian-bagian yang keras, sebagian besar tulang telah berubah menjadi bubuk. Celah. Ini adalah celah yang sangat besar. Di depan para raksasa, setengah raksasa tidak memiliki perlawanan sama sekali. Pada saat ini, 2 tuan besar dan setengah raksasa bergegas maju. Oh, raksasa itu meninju dengan kedua tinjunya. Tinju itu tidak bisa dihancurkan, pisau tulang setengah raksasa itu segera berubah menjadi bubuk, dan kedua tinju itu menghancurkan tubuh tengkorak setengah raksasa itu. Tidak ada setengah tulang yang tersisa pada mereka, dan mereka benar-benar hancur. Xiao Yu menyaksikan dengan darah. Para raksasa itu sangat bodoh sehingga tidak terbayangkan. Bunuh setengah raksasa dengan 1 tangan. Baru kemudian dia melihat dengan jelas melalui batu giok jiwa bahwa 2 setengah raksasa adalah jiwa ungu, sedangkan jiwa setengah raksasa serigala berwarna putih, yang jelas merupakan level puncak setengah raksasa. Tidak terhalang sama sekali, Xiao Yu juga mengikuti jangkrik raksasa untuk maju. Setelah 2 tulang setengah raksasa serigala yang diawetkan dikumpulkan, mereka dapat diawetkan di bawah kaki setengah raksasa yang mengerikan, yang jelas luar biasa keras. Tulang itu hanya sepanjang 1 meter dan tebal 6 cm, tetapi Xiao Yu hampir membuangnya tanpa sadar. Itu senjatamu. Xiao Yu menahannya. Belatung raksasa itu segera mengulurkan kedua tangannya dan meraih 2 tulang. Mereka langsung maju. Di tempat batu itu di aspal, ada tungku tembaga besar di tengahnya dengan nyala api yang menyala di dalamnya. Xiao Yu merasa bahwa nyala api itu adalah nyala api tingkat lanjut, dan itu sangat dekat dengan nyala api itu, tetapi namun, itu sangat dingin sehingga Xiao Yu mendekat, bahkan jika pertahanan belatung raksasa itu terasa dingin. Ini dapat digunakan untuk melatih latihan fisik Xiao Yu. Hancurkan tungku tembaga, teriak Xiao Yu. Jangkrik raksasa itu segera meraung dan menghantam tulang itu dengan kedua tangannya. Oh, kedua tulang itu menghantam tungku tembaga itu secara bersamaan. Tungku tembaga itu segera mengeluarkan suara keras, tiba-tiba berubah menjadi puluhan pecahan dan melesat ke sekeliling, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Tungku tembaga itu hilang, dan masih ada api yang menyala di dalamnya. Beberapa di antaranya bahkan samar-samar mencapai tingkat nyala api, sangat mengerikan. Di tengah api itu, sebuah tulang berdiri. Tulang ini adalah tulang manusia, dan tidak ada karakteristik, tetapi momentum yang dipancarkannya sangat mengerikan.
Xiaoyu melihat melalui batu giok jiwa dan menemukan bahwa tulang itu sebenarnya sangat dekat dengan keadaan raksasa itu. Dampaknya pada alam raksasa, yaitu, selama pintu keluar resmi, itu adalah alam raksasa. Di sekitar tulang ini, selain api duka, ada lapisan air yang berputar-putar. Xiaoyu belum pernah melihat air itu, tetapi yang pasti itu adalah air suci orang mati. Air suci mayat hidup dan api duka memadamkan tubuh bersama-sama, sepenuhnya berdampak pada alam raksasa. Tungku tembaga hancur, dan separuh tengkorak raksasa segera terbangun. Dia hanya bisa menghentikan kesempatan untuk berdampak pada raksasa itu, dan membuat raungan, dan hantu besar dengan tinggi 100 meter muncul di belakangnya, dan air suci dan api duka yang mengelilinginya meleleh ke tulang-tulangnya, dan kemudian dari mulutnya menyemprot ke dalam. Raungan, guci raksasa itu juga membuka mulut penuh petir emas. Ledakan, bagaimanapun, petir emas adalah petir suci, atau petir yang besar, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh air suci mayat hidup dan api, dan itu langsung hancur. Petir emas yang kuat juga dibombardir dengan keras di separuh tengkorak raksasa ini. Di atas, tulang itu meledak di tempat. Hanya tengkorak yang terpelihara dengan baik, api jiwa berdetak, belum padam, dan menggigit dengan keras ke arah leher raksasa itu. Raksasa itu memutar tangannya. Oh, kedua tulang itu berkedip dengan fluktuasi energi yang kuat. Mereka menghantam tengkorak dengan keras, dan kemudian hancur. Sejak itu, setengah raksasa di nekropolis telah dihancurkan. Xiaoyu juga memberi perintah untuk menghentikan tangannya dan tidak menghancurkan api dunia bawah dan air suci mayat hidup. Itu dapat membantu Xiaoyu untuk berkultivasi. Bagaimana Anda tahu bahwa raksasa itu melangkah maju dan berdiri di posisi di mana hanya separuh raksasa itu berdiri, dan api suci dan air suci mayat hidup segera melonjak ke arahnya. Semua hal ini telah menembusnya. Ketika Xiaoyu melihat ini, dia hampir berteriak, karena kekuatan boneka raksasa setelah api neraka dan air suci mayat hidup memasuki tubuh mengalami sedikit peningkatan. Tetapi peningkatan ini tidak terlalu jelas. Boneka raksasa itu masih merupakan inti dari jiwa hitam. Masih ada celah besar dari jiwa ungu, tetapi juga memiliki pertumbuhan tertentu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kekuatan yang menstabilkan alam raksasa. Itu juga dapat meningkatkan kekuatan. Xiaoyu berkata dengan heran. Jika demikian, bukankah itu berarti bahwa raksasa itu suatu hari nanti bahkan dapat mencapai puncak raksasa? Di bawah kekuatan itu, tidak perlu takut pada raksasa manapun. Namun, air suci mayat hidup dan api duka ini jelas membantu kecebong raksasa, tetapi bantuannya tidak besar, dan sebagian darinya dilepaskan. Xiaoyu bahkan duduk dan mengarahkan air suci yang mematikan dan api duka ke dalam tubuh untuk latihan Aoyu. Air suci mayat hidup sangat dingin, dan api dunia bawah dingin. Ketika keduanya ditumpangkan, tubuh Xiaoyu segera menyebarkan lapisan es dari dalam keluar, menyegel Xiaoyu. Dinginnya tulang membuat Xiaoyu harus menahan rasa sakit. Ketekunan dan kesabaran, semakin banyak, semakin menunjukkan bahwa itu sangat membantu tubuh dewa tertinggi Xiaoyu. Demikian pula, pelatihan seperti itu juga sangat membantu pelatihan tempur Xiaoyu. Kultivasinya juga berkembang pesat. Sehari kemudian, efek air suci Roh Kudus dan api duka benar-benar menghilang. Bagaimanapun, dewa tertinggi Xiaoyu sudah sangat kuat. Sangat sulit untuk ditingkatkan. Dia melihat jiwanya melalui batu giok jiwa, tetapi dia dekat dengan jiwa emas. Istana Kristal Roh dan Kristal Roh kebutuhan dipraktikkan di bagian paling tengah dari pekuburan Istana Batu Lingjing sudah berisi roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Begitu masuk, ia melepaskan batu lingjing yang luar biasa, yang membuat latihan Xiaoyu cepat membaik. Tempat ini adalah area terlarang bagi roh-roh yang mati. Kematian para master setengah raksasa juga telah sepenuhnya melepaskan roh-roh jahat yang terkandung dalam tulang-tulang mereka, sehingga jumlah roh-roh jahat di sini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan semuanya memasuki kristal roh. Istana Batu membuat jumlah sihir neraka di dalamnya mencapai tingkat yang sangat menakjubkan. Roh-roh jahat itu sendiri adalah semacam metamorfosis energi sihir neraka, yang secara alami cocok. Kultivasi Xiaoyu secara alami mencapai kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah 7 hingga 8 hari kerja keras terus-menerus, kecepatan latihan juga menurun secara signifikan, dan Xiaoyu berhenti berlatih. Lagi pula, masih banyak harta karun di pekuburan. Jika diperoleh orang lain,
itu akan membuat Xiao Yu tertekan, terutama dia merasa bahwa kematian setengah raksasa mungkin dirasakan oleh setengah raksasa alam dewa dan alam iblis dewa, dan mungkin tidak perlu mengirim orang untuk menjarah harta karun. Karena kecepatan kultivasi tidak dapat mencapai yang tercepat, itu ditangguhkan. Xiao Yu memeriksa kekuatannya sendiri dan mencapai puncak jiwa emas Xuanzun. Dia cukup puas dengan kecepatan latihan ini. Sejak dia memasuki Laut Guntur Emas, dia telah meningkatkan kekuatannya dari jiwa putih tengah Xuanzun. Kurang dari sebulan sebelum dan sesudah itu, dia telah mencapai puncak jiwa emas atas Xuanzun. Peningkatan seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Yu menyingkirkan istana Lingjing dan Lingjing terbaik, mengeluarkan jubah, menutupinya lagi, dan guci raksasa mulai mencari barang-barang di area terlarang jiwa mati ini. Pikiran tidak lagi terutama melihat tulang-tulang di sekitarnya, dan tidak ada raksasa yang tidak lagi takut, terutama melihat ke bawah tanah. Melalui matanya, dia bisa masuk jauh ke dalam tanah sekitar 10.000 meter. Jika ada sesuatu, seharusnya sulit untuk menyembunyikan perhatiannya. Berjalan sepanjang jalan mencari, senjata ajaib itu menemukan beberapa bagian, tetapi sulit untuk membangkitkan minat Xiao Yu, dan itu lebih tidak cocok untuk digunakan sebagai senjata bagi raksasa itu. Setelah menunggu sekitar 2000 mil di luar zona pusat, Xiao Yu tiba-tiba menemukan bahwa tempat yang awalnya jahat telah pensiun ke nekromansi normal. Tidak lebih dari 300 mil ke depan, roh nekrosis juga menghilang. Yang paling menakjubkan adalah bahwa awalnya ada tulang-tulang padat dalam kisaran 10.000 mil, tetapi masih ada tulang-tulang dalam kisaran 5 atau 6.000 mil. Tulang-tulang masa lalu tidak memiliki api jiwa. Setelah tertidur lelap, sulit untuk bangun, yang semuanya tampaknya telah mengalami perubahan besar dengan kematian para semi-raksasa. Xiao Yu menyingkirkan boneka raksasa itu, dan dia membuka kecepatannya dan mulai melihatnya. Benar saja, jarak 3.000 mil asli di tepi area terlarang nekropolis telah sepenuhnya menghilang, tanpa roh nekromansi dan keberadaan tulang. Dia juga menemukan bahwa Hamorat dan Asas telah memasuki area tersebut dan memulai perburuan harta karun skala besar melalui cakram mantra, tidak lagi takut. Dan kedua belah pihak tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan, mereka tersebar satu sama lain, hanya Hamorat. Dengan 4 master median berumur panjang dan Asas, Ganaroge yang tinggal di 2 kursi yang hanya berjarak 7 atau 800 meter. Di puncak gunung, saling memandang, membiarkan anak buah mereka mencari harta karun. Melihat mereka seperti ini, Xiao Yu tentu saja suka melihat situasinya. Kekuatannya maju, dia bisa bersaing dengan satu orang, sulit untuk melawan banyak orang. Adapun para raksasa, jika mereka digunakan saat ini, mereka benar-benar berlebihan. Itu tidak ada artinya dan yang lebih penting, itu mungkin akan terungkap. Kemudian kekuatan di belakang mereka sulit untuk memanfaatkan persiapan Anda sebaik-baiknya sebelumnya. Xiao Yu melihat jangkrik raksasa-raksasa membunuh setengah dari raksasa semudah memotong melon dan memotong sayuran. Dia memikirkannya, dia tidak bisa menggunakan jangkrik raksasa-raksasa di depan orang-orang. Sama sekali tidak, jika dia melakukannya, dia dapat menemukan kesempatan untuk memasuki area pertemuan alam Dewa Gunung Iblis, dan menggunakan kekuatan belatung raksasa untuk menghancurkan semua 5,5 raksasa dari alam dewa. Ini pasti akan menyebabkan pukulan besar bagi kekuatan 5 alam dewa. Bekerja sama dengan serangan itu dan memusnahkan semua master di alam lain. Bagaimana kekuatan kelima pihak di dunia ilahi mengurangi kekuatan mereka sebesar 10% atau 20%. Untuk manfaat yang lebih besar, kita tidak boleh dengan mudah menggunakan boneka raksasa. Berpikir berulang-ulang, Xiao Yu memutuskan untuk mengikuti orang-orang di alam ilahi. Awalnya, pembentukan yang disebut Lei Yun Tianyi dilakukan oleh alam ilahi. Mereka juga harus memiliki banyak rencana desain. Xiao Yu diam-diam mengikuti aspek alam ilahi. Para malaikat dan para dewa suku juga dipisahkan. Masing-masing pihak memiliki cakram mantra di tangannya, mencari harta karun di kedua arah. Selama dalam jarak 50.000 meter dari Xiao Yu, di bawah pengawasannya, Xiao Yu memilih untuk mengikuti di belakang para master klan malaikat dan berbaris perlahan. Tidak butuh waktu lama bagi cakram mantra untuk bereaksi. Xiao Yu menatap matanya dan mendesah. Dia tidak mengerti mantra itu, dan tidak ada piringan ajaib. Perburuan harta karun itu benar-benar merepotkan. Haruskah aku mempelajari sihir di masa depan? Ikuti saja apa yang kau pikirkan. Setelah terbang selama hampir 20 menit,
mata Xiaoyu tidak mencapai lokasi itu, tetapi dalam jangkauan klan Senzu, dua master di alam umur panjang terpisah dari yang lain dan terbang ke arah lain. Ada beberapa percakapan di mulut saat keduanya berjalan-jalan. Ketika Xiaoyu mendengar percakapan itu, mereka tahu tujuan mereka. Giok ajaib, ini membuat mata Xiaoyu bersinar lurus, dan sihirnya sangat giok, tetapi setelah Xiaoyu memiliki guntur dewa setengah dewa, dia juga dapat memiliki kekuatan alami bumi, dan juga kekuatan kayu. Seseorang yang ingin mendapatkan dua atau lebih kekuatan alami langit dan bumi harus didasarkan pada giok ajaib, jika tidak, konflik pasti akan terjadi, dan satu sama lain akan saling menahan dan tumbuh lebih kuat. Hasil akhirnya adalah keduanya sulit untuk tumbuh. Bangun dan buat perbedaan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan Ki Giok ajaib itu seperti menguasai setidaknya dua jenis kekuatan alam yang dihasilkan oleh langit dan bumi. Xiaoyu memiliki tiga atribut, bumi, tambang, dan kayu. Dia memiliki guntur setengah dewa. Jika keterampilan bertarung guntur sangat eksplosif, secara alami lebih kuat dengan kekuatan guntur. Mungkin keterampilan bertarung yang dikuasai oleh Xiaoyu memiliki atribut guntur paling sedikit, terutama atribut bumi, terutama banyak teknik bertarung yang diperluas oleh Balongkuan. Jika dicocokkan dengan kekuatan bumi pamungkas, bahkan tanah suci, itu mirip dengan naga sejati. Kemarahan, versi, peningkatan pemujaan Wanlong dan keterampilan bertarung lainnya pasti akan meningkatkan kekuatan tempur, dan kekuatan tempurnya telah meningkat seiring dengan itu. Bahkan tanah murni, dua kekuatan yang dihasilkan secara alami dari dua dunia, meletus, yang mungkin tersapu. Semuanya. Oleh karena itu, jantung Xiaoyu melonjak beberapa kali ketika dia mendengar keajaiban giok. Itu adalah sesuatu yang dapat membuat jantung para raksasa berdebar. Xiaoyu tentu saja sudah lama mendambakannya, terutama guntur dewa setengah dewa pada dasarnya telah mencapai titik ekstrim, dan sulit untuk menggunakannya dengan mudah. Dia juga ingin mendapatkan jenis kekuatan alam lain yang lebih cocok untuknya. Diam-diam mengikuti kedua pria itu, Xiaoyu melayang turun. Arah kedua orang ini berbeda dari yang lain. Tidak ada orang di dekatnya, tetapi mereka aman. Xiaoyu tentu saja tidak perlu khawatir ditemukan. Di mana? Pikiran Xiaoyu dengan cepat menemukan bahwa ada sebuah gua besar sekitar 30.000 meter jauhnya, dan ada massa udara putih pucat yang mengambang naik turun, dan ketika mengembun, itu tampak seperti potongan transparan. Giok indah, yang terpancar keluar, juga terkumpul tetapi tidak tersebar, yaitu giok ajaib. Tepat di dalam gua, selain Ki Giok ajaib, ada naga tulang besar, dan tanah tempat naga tulang merangkak ditutupi dengan giok dengan darah. Ada naga tulang. Xiaoyu mencari sepanjang jalan, lingkup matanya sangat besar, dia tidak melihat tulang yang hidup, naga tulang ini adalah yang pertama, dan ranah naga tulang ini jelas tidak terlalu kuat, yaitu, keadaan umur panjang kekuatan puncak tidak terpengaruh sedikit pun oleh mundurnya roh-roh. Jika Anda perhatikan dengan seksama, perbedaan antara naga tulang ini adalah bahwa tulangnya sedikit kemasan. Segera, dua tuan dari keluarga Godforge mendekati gua. Keduanya tampaknya sudah lama mengenal tempat ini. Namun, mereka jelas tidak mengetahui keberadaan naga tulang, dan langsung menyerbu masuk. Begitu mereka masuk, mereka langsung memacu naga tulang dan menjatuhkan mereka. Akibatnya, perang besar pun dimulai. Keduanya adalah jiwa emas di alam umur panjang, dan naga tulang adalah jiwa putih di alam umur panjang, yang dapat sepenuhnya menekan dua penguasa para dewa. Pembunuhan mereka sulit diakhiri dalam waktu singkat. Xiaoyu melesat masuk ke dalam gua. Dia adalah jiwa emas puncak Xuanzun. Dia memiliki kekuatan bertarung 15 kali lipat. Para penguasa tingkat menengah di alam umur panjang dapat dipenggal. Tentu saja, ketiganya tidak ada di matanya. Diam-diam masuk ke dalam gua, Xiaoyu mendekati kelompok batu giok ajaib. Moji Yuki, mengubah kebugaran fisik seseorang, sehingga ia memiliki kesempatan untuk secara bersamaan menghasilkan berbagai kekuatan alami langit dan bumi. Xiaoyu menatap Moji Yuki dan menyentuhnya dengan lembut. Ini hanyalah embusan awan dan kabut, tetapi telapak tangan Xiaoyu masih dapat merasakan sedikit substansi, seperti menyentuh batu giok. Dengan ini, aku tidak akan tunduk pada batasan apapun. Hati Xiaoyu meledak dalam kesenangan. Pertarungan di luar sangat sengit, dan para master yang ditempa dewa yang dibunuh oleh naga tulang mulai kehilangan tempat. Xiaoyu berdiri di depan Moji Yuki, membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam.
Aku melihat bahwa gas giok ajaib putih pucat berubah menjadi 3 aliran udara, dari mulut dan hidungnya, ke dalam tubuh, dan kemudian tanpa pengaturan yang disengaja, gas giok ajaib itu dengan cepat menutupi tulang-tulang Xiaoyu. Dan mulai menembus ke dalamnya. Xiaoyu juga tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Ketika semua ki giok ajaib benar-benar menembus ke seluruh tulang tubuh Xiaoyu, ia menemukan bahwa tulang-tulangnya berubah menjadi warna giok yang indah, sebening kristal. Seolah-olah transparan, seluruh tubuhnya transparan. Xiaoyu menggerakkan tubuhnya dengan nyaman beberapa kali, itu benar-benar nyaman, dan perubahan spesifiknya tidak terasa terlalu kentara. Nah, peran ki giok ajaib terletak pada kepemilikan berbagai kekuatan. Apakah tidak apa-apa, Anda hanya perlu mendapatkan kekuatan tanah atau kayu. Setelah giok ajaib diserap sepenuhnya, Xiaoyu memeriksa apakah ada hal lain, dan menemukan bahwa telur Thunderbird gila yang telah lama terdiam di cincin luar angkasa tiba-tiba bergetar. Telur binatang guntur gila adalah jalan menuju kelahiran kembali setelah dibaptis dengan banyak harta karun yang berat. Seberapa besar potensinya? Sejauh ini, tidak ada yang bisa memastikan, tetapi dapat dipastikan bahwa begitu binatang guntur memecahkan telur kelahiran kembali, maka itu setidaknya 1 tingkat di atas tingkat Tongtian. Tetapi Xiaoyu juga siap untuk tidak menetas selama 10 tahun. Tanpa diduga, telur petir memiliki respons kejutan begitu cepat. Xiaoyu membawanya keluar untuk diperiksa. Saya pikir itu adalah binatang guntur gila yang akan keluar dari telur. Saya tidak menyangka bahwa telur binatang guntur gila itu memukul telapak tangan Xiaoyu, dan itu memantul terus-menerus. Sepertinya apa yang akan dilakukan binatang gila di dalam cangkang telur. Terputus. Ketika Xiaoyu menatap wajah yang bingung itu, tiba-tiba cahaya bersinar di permukaan telur binatang guntur gila itu, dan kemudian melihat bahwa batu giok berdarah yang ditekan oleh naga tulang itu sedikit bergetar 2 kali, dan terbang secara otomatis. Itu tiba dan mendarat di atas telur binatang guntur gila itu. Darah di batu giok itu dengan cepat berubah menjadi kabut kecil, yang dihisap oleh telur binatang guntur gila itu. Darah macam apa ini? Xiaoyu melihat sejenak. Anda harus tahu bahwa pembentukan telur binatang guntur gila telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan itu dapat membuatnya keluar dari telur, dan itu akan mencapai keadaan surga, dan peluang untuk mencapai raksasa di masa depan sangat tinggi. Apakah ada yang layak dilakukan seperti ini? Bagaimanapun, masih belum ada telur yang pecah, dan kekuatannya belum terbangun. Jika kadar darah pada batu giok itu sangat tinggi, bahkan jika itu sangat membantu binatang guntur gila itu tidak akan pernah seperti ini. Xiaoyu segera melangkah maju dan mendekat. Dia meletakkan telur binatang guntur gila itu di atas batu giok berdarah. Bas! Telur guntur gila segera melayang. Giok berdarah itu juga ditarik oleh suatu kekuatan dan melayang-layang, bergetar di sekitar telur binatang guntur gila itu. Darah yang terbawa di atasnya berubah menjadi kabut darah, dan menembus ke dalam telur binatang guntur gila itu. Karena jumlah kabut darah yang berlebihan menutupi permukaan telur binatang guntur gila itu, Xiaoyu samar-samar melihat bahwa mata binatang guntur liar di dalam cangkang telur itu tertutup dan tampak tertidur, dan tidak ada yang diketahui di luar. Xiaoyu mengambil sebuah giok. Dia melihat darah di atasnya, dan ingin melihat jenis darah apa itu, dan itu berubah menjadi kabut darah dan diserap oleh telur binatang guntur gila itu. Ada hampir 1000 keping batu giok, dan darah segar di atasnya diserap oleh telur binatang guntur gila. Setelah diserap, binatang guntur gila itu terdiam. Xiaoyu mengulurkan tangan untuk menelitinya, tetapi tidak menemukan perubahan apapun. Dia memasuki kembali cincin luar angkasa dan terus melihat semuanya melalui matanya. Tidak ada lagi harta karun. Kemudian dia keluar dari gua. Secara langsung, dia bertemu dengan naga tulang yang melarikan diri yang membunuh 2 tuan dari keluarga Godforge. Raungan, naga tulang itu marah dan mengeluarkan naga yin yang marah, dan tiba-tiba menghantam Xiaoyu. Dengan keras dengan kepala naga besar itu. 15 kali kekuatan bertarung melonjak ke tangan kanan, Xiaoyu tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun, dan tinjunya menghantam kepala naga itu. Oh, kepala itu hancur oleh pukulan dari Xiaoyu. Jiwa emas puncak Xuanzun, dan jiwa putih yang lebih rendah di alam kehidupan atas, celah antara keduanya tampaknya sangat besar, tetapi dendam 15 kali lipat telah sepenuhnya dibuat, dan itu harus melampaui berkali-kali. Membunuh dengan 1 pukulan dengan mudah. Naga tulang itu hancur dan tulangnya patah. Xiaoyu segera merasakan telur binatang guntur gila itu bergetar lagi.
Dia mengeluarkan telur binatang guntur gila itu dan meletakkannya di depan tulang naga tulang yang patah. Esensinya dengan cepat diserap oleh telur binatang guntur gila itu, dan naga tulang yang kehilangan esensinya juga berubah menjadi keberadaan seperti kayu kering, dan hancur berkeping-keping dengan satu ketukan. Seharusnya karena menyerap esensi darah dari batu giok itu. Xiao Yu berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak lagi tinggal lama dan pergi dari sini. Mataku mulai mencari, dan aku segera menemukan bahwa berkas cahaya dari cakram mantra yang dikendalikan oleh tuan dari keluarga malaikat menjadi kacau. Tidak peduli bagaimana pengendali itu melafalkan mantra itu, cakram mantra itu selalu berada di luar kendalinya, dan mantra itu dikutuk. Kekuatan teknisnya jelas kacau. Semua tuan klan malaikat ini berkumpul untuk melihat. Xiao Yu juga bertanya-tanya apakah ada orang lain yang diam-diam menembaknya. Dia melihat ke tempat lain, dan menemukan bahwa suku Godforge juga mengalami hal yang sama. Cakram mantra mereka juga tidak mendengarkan perintah, jadi Xiao Yu mencari klan sihir. Orang-orang ini tidak terlalu jauh, sekitar 20.000 meter terpisah, dan hasilnya sama saja. Sepertinya ada kekuatan besar yang membuat cakram mantra tidak berguna. Bukan karena mereka saling menyerang secara diam-diam. Apa yang salah? Xiao Yu terkejut dan sangat bingung. Itu berlangsung selama 6 atau 7 menit. Pertama, cakram malaikat mantra sihir meledak, dan kemudian 2 cakram mantra lainnya meledak. Tanpa cakram mantra, mereka tidak dapat menemukan harta karun sama sekali. Mereka semua saling berbincang, dan mengamati situasi di sekitarnya dengan waspada. Xiao Yu juga memperhatikan situasi di sekitarnya, dan memang tidak menemukan fenomena yang tidak normal. Sampai telur binatang gila di cincin angkasa bergetar lagi. Xiao Yu buru-buru mengeluarkannya. 2 pertunjukan sebelumnya telah membuat Xiao Yu menyadari bahwa binatang guntur gila itu menyerap kekuatan yang mungkin. Ini seharusnya menjadi naluri binatang guntur gila. Setelah mencapai kekuatan yang cukup, binatang guntur gila itu akan bangun dari tidurnya. Bangun dan keluar dari telur. Sikat. Setelah telur binatang gila itu dikeluarkan, ia melepaskan sentuhan cahaya, mengambang di telapak tangan Xiao Yu, dan sentuhan cahaya seperti pegas rambut muncul di permukaan. Retak. Cahaya listrik mengeluarkan suara. Boom. Raungan yang sesuai datang dari langit, dan kilatan cahaya listrik kemasan mengosongkan dunia yang gelap pada saat itu, bersinar seperti siang hari. Diikuti oleh guntur dan kilatan petir yang tak berujung. Telur guntur gila terus naik. Aku tidak bisa melihat perubahan pada telur binatang gila itu dengan mata telanjang. Melalui mataku, Xiao Yu dengan jelas melihat kilatan petir di udara, tetapi setiap kali kilat emas itu lewat, jejak esensi yang sulit dilihat oleh mata telanjang diserap oleh telur binatang buas gila itu. Ketika esensinya diserap, kulit telur menjadi agak transparan. Xiao Yu dapat melihat binatang buas guntur gila yang sedang tidur di dalamnya, tubuhnya secara alami. Menyerap esensi petir emas, dan kekuatannya juga menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang jelas. Ketika Xiao Yu melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas bahwa jalan kelahiran kembali binatang guntur gila ini pasti cukup sulit. Dalam pertunjukan semacam ini, jika suatu hari, binatang guntur gila itu keluar dari telur dan langsung berdiri untuk menjadi setengah raksasa, Xiao Yu tidak akan meragukannya. Guntur dan kilat emas terus menyambar, dan embusan angin perlahan terbentuk dari sekeliling. Angin ini bukan angin biasa, tetapi lebih kuat dari guntur dan kilat emas. Angin ini sangat dekat dengan keberadaan angin suci, tetapi gaya tersebut tidak bekerja di permukaan, tetapi ditarik oleh suatu kekuatan dan tersapu ke langit. Boom! Sebuah kilat emas menyambar. Panggil! Hembusan angin langsung menyapu, terjerat dengan kilat emas, lalu keduanya tampak menyatu dan berguling ke langit, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Begitu berulang kali, setiap kilat emas berpadu dengan angin. Xiao Yu dapat melihat dengan jelas dengan hatinya, dan bahkan samar-samar dapat melihat bahwa kombinasi angin dan guntur serta kilat, dan kontak antara keduanya, kembali ke keadaan sumber kekuatan dan berpadu satu sama lain. Dengan bertambahnya jumlah, di langit, ada kekuatan angin dan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan angin dan guntur ini seperti sinar cahaya keemasan, terbang ke atas dan ke bawah, terus-menerus mengamuk, dan dari waktu ke waktu, kekuatan angin dan guntur menukik ke tanah. Tiba-tiba jatuh ke jiwa-jiwa yang mati yang telah kehilangan semangat mayat hidup, dan tidak lagi memiliki api jiwa. Hal yang tidak terduga terjadi. Setelah dibaptis oleh kekuatan angin dan guntur,
tulang-tulang itu berdiri lagi. Makhluk-makhluk mayat hidup asli dibakar oleh api jiwa, artinya, jiwa belum sepenuhnya hancur, dan ada ingatan kehidupan tertentu, dan sekarang cahaya listrik gelap menyala di mata makhluk-makhluk mayat hidup ini. Tubuh dikelilingi oleh kekuatan angin dan guntur, yang dapat dimanipulasi oleh mereka untuk berubah menjadi kekuatan menyerang. Tentu saja, kekuatan guntur dan kilat tidak besar, tetapi beberapa bentuk kehidupan mayat hidup mendapatkan banyak, dan kekuatan itu secara alami sangat mengerikan. Ini adalah, Xiaoyu melihat makhluk-makhluk mayat hidup, dan dalam benaknya ada beberapa hal yang telah dicatat oleh Mo Zumeiju, salah satunya sejalan dengan situasi ini, Dark Thunder Guard. Ada banyak legenda di neraka. Wind Thunder Guard, Dark Thunder Guard, Earth Demon Guard, dan Demon Guardian adalah 4 legenda dari Hell Demon Realm, yang semuanya terkait erat dengan Sky Demon. Di zaman iblis yang terkuat, ada 4 Vena Demon Arc Guardian Demon Emperor, dan 4 penjaga Demon Guardian Demon Emperor, melindungi dunia iblis neraka dari invasi. Tidak seorang pun tahu kelahiran keempat penjaga iblis itu, tetapi metamorfosis mereka yang kuat diakui, dan agar keempat penjaga iblis itu dapat secara permanen melindungi Vena Kaisar Iblis, iblis itu bahkan mundur selama 4 tahun. Tujuannya adalah untuk menciptakan 4 penjaga iblis yang baru dan lebih kuat, membuat kekuatan tempur keempat penjaga iblis itu lebih mengerikan, dan setia pada Vena Kaisar Iblis. Itu juga dapat dianggap sebagai yang terakhir, Kaisar Iblis, dan kartu terakhir. Di antara mereka, transformasi Feng Leiwei adalah yang paling sukses dan paling mengerikan. Setelah terbentuk, dikatakan bahwa semuanya adalah level semi-raksasa. Ketika digabungkan, mereka dapat menyapu master raksasa. Yang kedua adalah Dark Thunder Guard. Kekuatan Dark Thunder Guard yang direkam oleh Demon Meiju sangat tidak merata. Beberapa yang kuat dapat mencapai semi-raksasa, dan yang lemah adalah ranah kaisar. Namun, Dark Thunder Guard memiliki fitur yaitu penciptaan tanpa batas. Selama ada orang mati, dengan beberapa metode rahasia, mereka dapat diciptakan, dan melalui darah dan esensi kehidupan dari darah keluarga kerajaan iblis. Bahkan Dark Thunder Guard dapat menyatu untuk membentuk pertempuran sementara Dark Thunder Guard raksasa. Penjaga iblis bumi adalah penjaga iblis defensif, yang dikenal sebagai pertahanan tak terkalahkan, karena kekuatan bumi yang terkondensasi dapat berputar selama Anda menginjak tanah, dan tidak ada cara ajaib bagi iblis untuk dikonsumsi. Dikabarkan bahwa istana iblis dan raksasa tidak ada satupun dari mereka yang dapat dihancurkan secara paksa, karena pertahanan dibentuk oleh iblis bumi dengan mengorbankan kematian. Oleh karena itu, selama 2 juta tahun hilangnya iblis, jumlah serangan raksasa yang tidak diketahui tidak berlaku. Pembunuhan terakhir Shenwei sejauh ini merupakan legenda, tidak ada yang tahu apa karakteristiknya atau apa efektivitas tempurnya. Sekarang menyaksikan penjaga guntur kegelapan terbentuk, jumlahnya telah jatuh dengan kekuatan angin dan guntur yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu hanya sekitar setengah menit. Jumlahnya telah melonjak hingga 100.000 sejauh ini, dan masih meningkat tanpa batas jumlah kekuatan angin dan guntur tak terhitung banyaknya, kilat emas yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan angin tersapu. Keduanya terus bergabung untuk membentuk kekuatan angin dan guntur, dan kemudian kekuatan angin dan guntur melesat turun dan tenggelam ke dalam kehidupan mayat hidup, membuat jumlah Dark Thunder Guard hampir 30.000 hingga 40.000 per detik. Yang paling menakutkan adalah bahwa beberapa roh necromantik yang menyusut yang bergerak dengan api jiwa juga terkena kekuatan angin dan kilat. Makhluk mayat hidup ini bisa berbeda dari yang sebelumnya. Setelah mereka menjadi Dark Thunder Guard, efektivitas tempur mereka meningkat drastis. Mereka dulunya adalah posisi inferior Xuanzun. Oleh karena itu, mereka langsung memasuki posisi inferior umur panjang. Dengan begitu banyak Dark Thunder Guard yang terbentuk, semua orang secara alami menjadi takut. Para master para malaikat, dewa, dan iblis mundur, dan mereka kembali dengan cepat untuk bertemu dengan Asas, Ganarol, dan Hamorat. Setelah pembentukan Dark Thunder Guard dalam jumlah besar, Xiaoyu menemukan bahwa Crazy Thunder Egg secara bertahap berhenti menyerap esensi petir emas, dan dia meletakkan Crazy Thunder Egg ke dalam cincin ruang angkasa, dan kemudian memindai para master tersebut. Sekilas klan iblis muncul. Ada orang yang ukurannya mirip dengannya. Xiaoyu segera melemparkan keterampilan tubuhnya dan mendatangi orang di belakangnya. Dewa tanpa sadar membunuh orang itu dan mengenakan pakaiannya. Akan mencampur-adukkan mereka. Jelas, iblis lebih tahu tentang Dark Thunder Guard daripada orang-orang di dunia neraka,
jadi setiap Master Iblis menunjukkan warna teror, dan tentu saja tidak ada yang peduli tentang itu. Apakah orang di sekitar mereka ini adalah rekannya, dan pekuburan itu gelap dan tidak cukup terang, Xiao Yu sengaja menundukkan kepalanya untuk menutupinya, dan tidak ada yang menyadarinya. Cepat, cepat, jangan berkonflik dengan Dark Thunder Guard, jangan lakukan itu. Dark Thunder Guard tidak memiliki darah stimulus iblis. Sebelum mereka terbangun, mereka tidak akan menyerang apakah mereka iblis nerakaku atau bukan. Mereka juga akan menyerang kita. Selama kita tidak secara proaktif memprovokasi mereka, sebelum kita bertemu dengan Elder Hamorat, mereka belum aktif. Tanpa Hamorat, dia dipimpin oleh seorang Elder di tengah kehidupan kekal. Dia memiliki pengetahuan yang cukup tentang Dark Thunder Guard, dan terus-menerus memperingatkan agar tidak melakukan apapun. Semua Master Iblis yang dipimpinnya berkumpul dan melaju kencang. Xiao Yu, yang ikut campur, juga mengingat fitur Dark Thunder Guard ini, dan pada saat yang sama, hatinya juga mengamati situasi di alam dewa. Berbeda dengan para iblis yang mengetahui situasi Dark Thunder Guard, para dewa sama sekali tidak mengetahui karakteristik Dark Thunder Guard, jadi mereka mulai bekerja sama dengan Dark Thunder Guard sejak awal, dan hasilnya adalah pengepungan Dark Thunder Guard yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, alam dewa berjalan sambil membunuh. Untungnya, jumlah Dark Thunder Guard yang mereka temui tidak banyak, dan mereka tidak kehilangan tenaga. Segera, mereka mempermudah Hamorat, Asas, dan yang lainnya untuk bergabung. Hamorat, Asas, Ganalor Gue, dan yang lainnya telah berkumpul bersama untuk membahas situasi saat ini. Mereka semua menyadarinya, hanya dengan bergabung, mereka dapat bertahan hidup dalam pengepungan Dark Thunder. Semua orang diam, dengarkan aku. Begitu Ai Weiwei bangun, ini adalah situasi yang tak ada habisnya. Hanya ketika kita berdua bekerja sama, kita dapat keluar hidup-hidup. Aku harap kamu dan kami akan bekerja sama dengan tulus dan bekerja sama untuk mengatasi kesulitan. Nasib dibunuh oleh Dark Thunder Guard, teriak Hamorat. Kedua belah pihak, yang awalnya membuat postur waspada, sedikit mereda. Asas juga mulai menyesuaikan hubungan mereka. Ini adalah momen yang menegangkan, dan mereka tidak mampu melakukan apapun lagi. Hamorat, kamu adalah iblis, dan kamu seharusnya lebih mengenal Dark Thunder dan tempat ini daripada kami. Bagaimana kita bisa menghadapi Dark Thunder dan di mana kita membunuh mereka? Asas bertanya. Ganarol juga berkata, saya melihat situasi ini, kekuatan angin dan petir tidak akan berhenti dalam waktu singkat. Jumlah Dark Thunder Guard akan terus bertambah tanpa henti. Apa yang harus kita lakukan? Menghadapi dilema hidup dan mati, kedua belah pihak yang berseberangan hanya bisa bekerja sama. Xiao Yu di kerumunan yang tersembunyi tampak sangat lesu, menonton dengan tenang. Dia tidak berpikir bahwa Dark Thunder Guard akan terbentuk tanpa alasan. Awalnya, itu akan mencapai Thunder Cloud Skywing, tetapi alam dewa asas bermaksud untuk mencapai Heavenly Demon Soul, tetapi sekarang telah menjadi Dark Thunder Guard. Pasti ada alasannya, dan sangat mungkin bahwa semacam harta karun berat tergoda untuk terbentuk. Lagi pula, setengah dari raksasa di nekropolis telah dihabisi oleh para raksasa. Tidak mungkin untuk campur tangan. Tubuh kehidupan nekronik tingkat atas Tongtian belum memiliki kemampuan ini. Penjaga petir kegelapan memiliki kelemahan, Hamorat mengerang. Setelah mendengar kelemahan, mata Arthas dan Ganarol Gordon berbinar. Kelemahan apa? Ganarol bertanya dengan mendesak. Hamorat terdiam. Dark Thunder Guard di sekitarnya terus-menerus terjaga, satu demi satu mendekati sini, menyaksikan Dark Thunder Guard yang padat akan membunuh mereka. Bahkan jika mereka adalah kekuatan mereka, saya khawatir sejumlah besar Dark Thunder Guard dapat memakan mereka dan mati. Belum tentu mampu mengenai beberapa Dark Thunder Guard yang mengerikan ini. Hamorat, saat ini, apa yang kamu ragukan? Jika kamu tidak mengatakannya, kita orang tidak dapat bergegas keluar sama sekali, bahkan nyawa kita hilang. Apa yang masih kamu lakukan dengan kelemahan Dark Thunder Guard? Apalagi, apakah kamu dua bentrokanku? Seberapa besar peran yang menurutmu dapat dimainkan Dark Thunder? Asas berteriak, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa jika kamu ingin mati. Ganalor Gue bersenandung. Hamorat menatap Dark Thunder Guard yang tak terbatas, menggigit giginya, dan berkata, titik lemah Dark Thunder Guard adalah petir hitam di mata kiri mereka. Saat menyerang, selama mereka menghancurkan mata kiri mereka, Dark Thunder Guard akan segera mati. Mari kita coba. Keledai suku malaikat itu membubung ke langit,
bulu-bulu putih salju di punggungnya mengembang, dan di bawah kendalinya, krim cahaya putih halus terbang keluar. Puff-puff, cahaya suci seperti jarum baja itu semuanya mengenai mata kiri Dark Thunder Guard di depan. Dark Thunder Wei segera meledak. Tidakkah kau percaya padaku? Seru Hammurabi. Suku malaikat asas tertawa, kehati-hatian adalah aturan hidup. Bagaimanapun, kedua belah pihak dipaksa untuk bekerja sama, jadi tentu saja mereka khawatir pihak lain akan mengambil kesempatan untuk menghitung, jadi perilaku suku malaikat asas dapat dimengerti. Hammurabi mendengus dan berkata, semua orang dengarkan, saat menyerang, yang terbaik adalah menembak dari jarak jauh. Serangan itu tidak membutuhkan banyak kekuatan. Yang terbaik adalah menggunakan hanya 10% hingga 40% dari kekuatan. Serang saja mata kiri mereka. Semua orang kagum. Ada cara, mereka secara alami senang. Bagaimana kita bisa membunuh mereka? Asas bertanya, membunuhnya, itu hampir mustahil. Ada terlalu banyak Dark Thunder Guard, dan ada beberapa Dark Thunder Guard peringkat atas. Mari kita pergi ke daerah terlarang terlebih dahulu. Kata Hammurabi. Terlarang, kata suku malaikat. Arthas bingung. Hammurabi berkata dengan suara yang dalam, ada dua area terlarang khusus di area terlarang nekrotik ini. Para setengah raksasa dalam tubuh kehidupan nekrotik tidak mau terlibat di dalamnya dengan mudah. Ketika kita memasukinya, tidak ada keberanian untuk Dark Thunder Guard. Jika kamu masuk, jika kamu dapat menemukan misteri di area terlarang, kamu bahkan dapat menemukan harta karun asli yang ditinggalkan oleh Necromancer. Apakah kamu bercanda? Kenapa Dareguard tidak berani ikut campur? Kata suku malaikat, asas. Hammurabi mencibir, karena Dark Thunder juga punya hal yang harus ditakutkan dan musuh alami. Musuh alami, Xiaoyu dalam kegelapan menggerakkan hatinya. Catatan Dark Thunder Guard yang dilihatnya di Devil Meiju memang menggambarkan bahwa Dark Thunder Guard memiliki musuh alami. Musuh alami ini memiliki efek pada Feng Lei Wei dan Earth Demon Guard. Saya tidak tahu apakah duo memiliki efek untuk membunuh Shen Wei. Namun Mozu tidak tahu apa itu. Keberadaan yang dapat membuat 3 dari 4 monster takut, bahkan mereka yang tidak berpikir, tidak akan berani bergerak lebih dekat. Itu adalah musuh alami. Apa itu? Ganarolk bertanya. Hammurabi berkata, hormati naga. Hormati naga. Asas dan Ganaroge berseru pada saat yang sama. Keduanya saling memandang. Asas berkata, menghormati naga adalah jenis naga khusus dari ras naga di era kerajaan. Apakah ada rasa hormat terhadap naga? Petik 2. Pada saat itu, ada 3 raksasa Necromancer, yang semuanya dibantai. Itu karena mereka pergi ke reruntuhan alam dunia untuk merebut sisa-sisa Zunlong dan darah Zunlong. Kemudian, mereka gagal mengambil sisa-sisa Zunlong. Namun, setelah mendapatkan sedikit darah naga, dia melindunginya dengan batu giok iblis. Itu tidak akan pernah kering di udara dan tidak akan hilang. Kemudian dia mengambil 2 naga dengan darah naga dan membunuhnya. Di luar area terlarang, itulah pintu masuk ke area terlarang Necromancer yang sebenarnya, kata Hammurabi. Ternyata itu adalah darah naga. Xiaoyu langsung teringat darah yang diserap oleh telur binatang guntur gila itu, dan sekarang dia hampir bisa menyimpulkan bahwa tempat yang dikunjunginya itu seharusnya adalah salah satu pintu masuk ke pekuburan, tetapi dia mencari dengan matanya, tetapi tidak pernah menemukan apa yang disebut pintu masuk itu. Zunlong, jenis naga khusus di era kerajaan, disebut naga mulia. Ia adalah bangsawan alami di antara para naga. Ia memiliki kemampuan khusus dan efektivitas tempur yang sangat baik. Aku tahu di mana pintu masuk ke daerah terlarang itu. Hammurabi menunjuk ke timur laut. Sekitar 30.000 meter ke depan sini, dan kita akan bergabung untuk membunuhnya. Dia berhenti sebentar dan melanjutkan, Asas, kamu adalah suku malaikat, dan kamu memiliki pengekangan tertentu terhadap Dark Thunder Guard. Kamu akan maju, Ganarolk adalah suku Dewa Tempa, menguasai api misterius tingkat Daceng, di belakang kuilmu, aku berada di tengah untuk mengatasinya. Asas dan Ganarolk keduanya mengerutkan kening dan ingin membantah, lagi pula, kedua posisi ini adalah yang paling berbahaya, tetapi pikiran Hammurabi telah menunjukkan kelemahan Dark Thunder Guard, tetapi juga menunjukkan penghindaran. Akibatnya, jika mereka membantah, maka mereka tidak dapat dibenarkan. Xiaoyu menatap matanya dan tersenyum diam-diam. Hammurabi ini jelas bukan lampu hemat bahan bakar. Dan Xiaoyu merasa bahwa Hammurabi melakukan ini. Itu tidak sombong. Jika dia ingin masuk, dia akan menghindarinya.
Bagaimana dengan area terlarang yang sebenarnya dari ras spiritual? Karena itu benar-benar terlarang, pasti ada hal-hal baik di dalamnya. Mengapa dia tidak ingin mendapatkannya sendiri? Bahkan sebelum Dark Thunder Guard terbentuk, dia dapat membawa orang untuk pergi ke sana untuk menghindarinya. Tinggi.